إله إلا الله محمد رسول الله. Para hadirin sekalian, Youth Father Academy pada kesempatan siang hari ini akan terdiri dari dua sesi. Untuk sesi yang pertama akan berlangsung pada pukul 12.45 sampai dengan 14.45 dengan tema mengakselerasikan diri mencapai predikat akil balik. Dan untuk sesi yang kedua akan berlangsung pada pukul 15.30 sampai dengan 17.30 dengan tema My Dream, menyelaraskan visi dan misi Luqmanul Hakim, ya Bunaya. Adapun susunan acara pada sesi 1 ini adalah sebagai berikut. Pertama, pembukaan, kemudian dilanjutkan penyampaian materi, selanjutnya tanya jawab, dan terakhir penutup. Pengisi materi pada sesi 1 ini yaitu Ustadz Fatan Ariful Ulum, SPSI. Beliau merupakan pengasuh Pondok Pesantren Rumah Sajadah. Baiklah, untuk memulai acara pada siang hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi oleh Ustadz Fatan. Kepada Ustadz Fatan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Amma ba'd. Sebelum kita mulai, kita survei kecil-kecilan dulu ini. Ini yang sudah hadir di sini ini kebanyakan sudah menikah atau sudah punya jadwal akan menikah atau belum baru dalam upaya persiapan menikah dan belum ada jadwal. Nih, siapa yang jawab, panitia atau para peserta ini? Karena nanti kaitannya dengan sama-sama membahas hal yang sama, tapi kita mau fokusnya kemana ini? Sudah menikah, berapa persen yang sudah menikah? Berapa persen yang ini panitia ada ini enggak, ada pendataan awal buatan ini yang sudah menikah berapa? Ini kan Great Father Academy ya. Nah, ini sudah atau malah sudah jadi bapak, berarti sudah jadi bapak, udah punya anak ya. Yang kedua sudah menikah tapi belum punya anak, atau yang ketiga sudah melamar atau sudah ancang-ancang mau menikah. Nah, yang keempat, pokoknya ini mau belajar dulu. Gimana nih, Mas Panitia ini? Oh, udah pada jawab nih ya. Nah, silahkan panitia nanti membuat listnya ini. Ini penting ini. Nanti panitia harus tanggung jawab ini. Kalau belum menikah, minta dicarikan. Nah, itu saya nggak tahu ini Sakinah Academy siapa apa enggak itu. Kan kemarin saya ngisi di Klaten itu. Tantangannya dulu saya ngisinya sebelum pandemi ya, terakhir 2020 ada kelas begini nih, berapa lupa saya, 12 pertemuan apa ya di Klaten. Kami adakan secara offline. Ternyata responnya sangat mengejutkan, minimal bagi saya, karena sangat banyak pesertanya waktu itu sebelum pandemi, dan terpaksa di tengah sedang panas-panasnya pada berbincang tentang persiapan nikah, ternyata kemudian acaranya karena pandemi ya otomatis di cancel terlebih dahulu, baru lanjut 2 bulan terakhir ini. Nah, waktu itu sempat pertanyaannya juga sama. Ini banyak yang ternyata dari ratusan yang hadir itu mayoritas memang namanya kajian pranikah ya, waktu itu banyak yang meminta difasilitasi menikah. Nah, kalau ini banyak bapak-bapak kan nanti fasilitasnya beda ya. Kalau bapak-bapak fasilitasinya saya pernah didatangi juga oleh beberapa bapak muda minta ada forum khusus bapak-bapak muda, karena mereka sudah punya anak, masih kecil anaknya, dan merasa pengen diskusi lebih intensif tentang
bagaimana menjadi bapak muda. Waktu itu anak saya baru 2. Ada lagi yang bicara tentang sudah menikah, anak belum ada. Ini mau persiapan sebelum anak ada, sebelum anak lahir, itu sudah memiliki bekal minimal sebagai bapak atau sebagai orang tua. Nah, tapi kalau belum menikah, ini kan urusannya agak beda. Gimana? Apakah panitia punya data dari yang hadir ini? Berapa persen yang sudah menikah dan berapa yang belum menikah? Dan pokoknya persiapan aja. Atau semuanya ini belum menikah nih kayaknya nih. Ini yang nulis ini belum. Upaya persiapan. Nah, yang ketiga sama persiapan, belum, masih persiapan, upaya persiapan. Nyiapkan bekal belum. Jumblui semua. Wow, ini benar nih ya, jomblo semua ini ya. Mohon yang sudah menikah menyampaikan. Jadi kita bicaranya ini proses menuju pernikahan ini berarti ya. Oke. Saya nanti berencana memberikan PowerPoint, tapi ternyata memindahnya dari laptop saya ngetik ke laptop saya presentasi ini masih ada kendala, tapi coba nanti saya pindahkan. Oke. Jadi teman-teman semua, ini jomblo semua berarti ya, betul? Mas Panitia, Mas Rofi, ya Mas Rofi. Gimana Mas Rofi? Nah, Mas Rofi kayaknya wajahnya belum nikah juga ini. Masih mahasiswa, Ustaz. Oh, emang kenapa kalau masih mahasiswa? Dulu kakak Belum kelas siap, Pak. kakak kelas kita itu mahasiswa dan sudah menikah. Namanya Muhammad Fauzil Azim. Waktu wisuda anaknya itu kalau nggak 3 kalau nggak salah. Oh, anaknya sudah 3 wisuda. Masya Allah. Istrinya juga sama mahasiswi. Jadi sama-sama psikologi UGM menikah waktu mahasiswi. Saya waktu jadi mahasiswa kayak Mas Rofi ini ada riset dari kakak kelas. Namanya Mas Astagfirullah. Angkatan 96 atau 97. Sama dia juga menikah waktu masih mahasiswa untuk membuktikan bahwa sebenarnya antara menikah dengan mahasiswa itu bukan sesuatu yang bertentangan. Jadi mahasiswa tidak jadi alasan masih mahasiswa terus kenapa gitu. Nah, waktu itu mahasiswa psikologi UGM itu kemudian menikah masih statusnya mahasiswa dengan mahasiswi. Jadi 2 kali saya ketemu sama pasangan mahasiswa menikah dengan mahasiswi psikologi, dua-duanya psikologi, dan alhamdulillah baik-baik saja dan bahagia. Kalau yang satunya tadi Ustadz Muhammad Fauzil Azim sampai kita tahu ya banyak menulis buku tentang parenting. Nah, berkaitan dengan judulnya Akil Baligh. Akil Baligh ini sebenarnya istilah yang tidak dikenal setahu saya di usul fikih, kecuali dalam terjemahan bahasa Indonesia. Jadi dalam terjemahan bahasa Indonesia memang dikenal akil baligh. Tapi dalam usul fikih ya hanya dikenal baligh. Sudah. Baligh itu artinya sampai. Balagha yablughu, sampai. Jadi artinya anak ini sudah sampai pada usia tanggung jawabnya. Maka disebut baligh. Bahasa lainnya adalah mukallaf. Mukallaf ini ya orang yang sudah diberi taklif syar'i, tanggung jawab syariat. Jadi ini yang dikenal. Jadi akil baligh itu sebenarnya bukan istilah standar, tetapi hanya istilah terjemahan. Maka kalau kita mau pakai standar ya harus kembali ke istilah yang asli, ya baligh atau mukallaf. Itu sama seperti nanti kita mengenal namanya ada istilah zakat fitrah. Betul ya, zakat fitrah. Itu kalau kita baca hadisnya enggak dikenal tuh zakat fitrah itu. Yang benar adalah zakatul fitri. Zakatul fitri itu di dalam hadis memang istilahnya zakatul fitri. Idul fitri, bukan idul fitrah. Kan cuma dikit bedanya. Fitri sama fitrah. Nah, enggak bisa. Karena kalau coba idul fitrah itu kan artinya beda.
Karena memang fitri yang dimaksud adalah berbuka. Jadi zakatul fitri adalah zakat yang ditunaikan menjelang Idul Fitri, menjelang, disebut Idul Fitri karena hari raya berbuka. Makanya kalau sebagian ulama itu tanggal 1 berbuka, kemudian melaksanakan ya dengan makan, lalu melaksanakan sholat Idul Fitri, kemudian besok tanggal 2-nya sudah banyak ulama-ulama yang berpuasa Syawal. Karena memang di sebagian ulama berpendapat itu disunahkan untuk nyambung. Artinya tanggal 2 Syawal langsung melaksanakan kalau mampu dan tidak ada uzur langsung melaksanakan puasa sunnah Syawal. Nah sama. Berarti akil balik sama aja, nggak bisa. Jadi kalau pakai istilah aslinya ya memang nggak dikenal akil balik. Balik itu sekali lagi artinya adalah sampai. Disebut balik ketika seseorang itu mimpi basah atau keluar darah haid, terutama untuk wanita. Pertanyaannya, wanita bisa nggak mimpi basah? Bisa. Ada kejadian-kejadian di mana wanita itu mimpi basah. Kalau laki-laki kan mimpi basah. Kalau keluar darah haid kan kayak Mas Rofi kan nggak mungkin ya Mas Rofi ya, keluar darah haid kan nggak ya. Nah kalau wanita pilihannya adalah mimpi basah atau keluar darah haid. Itu penanda telah datangnya masa baligh atau masa mukallaf. Jadi baligh itu padanan kata dari kata mukallaf. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa disebut baligh itu kalau sudah ada tanda fisiknya. Tanda fisiknya sekali lagi adalah mimpi basah, kemudian keluar mani yang keputihan, kemudian atau untuk wanita adalah keluar darah haid atau menstruasi. Bila pada usia 9 tahun itu sudah terjadi, maka wanita atau lelaki itu sudah disebut baligh. Atau mungkin 10 tahun, atau 11 tahun, atau 12 tahun, atau 13 tahun, atau 14 tahun. Nanti kalau sampai usia 15 tahun, belum ada tanda-tanda itu, maka dia dianggap sudah baligh. Belum mimpi basah, yang wanita belum keluar darah haid, sampai usianya 15 tahun. 15 tahun ini jumhur ulama mengatakan, maka anak itu begitu 15 tahun, meskipun belum mimpi basah, belum ihtilam, atau perempuan belum keluar darah haid, maka dia tetap dihitung sudah baligh. Ini mayoritas ulama berdasarkan hadis-hadis dari Rasulullah SAW tentang dianggapnya seseorang sudah baligh pada usia 15 tahun. Ada pendapat lain. Nah, ya, ini di pendapatnya mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah. Mazhab Hanafi berpendapat kalau anak 15 tahun belum menunjukkan tanda baligh tadi, itu bisa dimundurkan sampai usia 18 tahun. Sampai 18 tahun. Ini pendapat minoritas ya, pendapat minoritas. Mayoritas berpendapat usia batasannya adalah 15 tahun. Loh, memang apakah penting batasan ini? Apakah penting kita tahu anak itu baligh atau tidak? Sangat penting. Karena begitu anak sudah mimpi basah atau sudah keluar darah haid untuk seorang anak perempuan, maka begitu dia sudah mimpi basah atau keluar darah haid itu, dia sudah dihitung baligh, sudah terkena taklif syar'i, sudah terkena tanggung jawab syar'i agama. Dia dulunya belum wajib sholat, menjadi wajib sholat. Dan dari sisi syar'i, dia sudah terkena tanggung jawab syar'i. Dulu nggak mengenal dosa, kemudian sekarang menjadi mengenal dosa. Jadi memang sudah ini ya, sudah dikenai tanggung jawab berkaitan dengan agama. Nah, secara biologis
anak atau ya lelaki atau perempuannya yang sudah balik, maka dia sudah memiliki namanya ba'ah. Ada yang mengatakan ba'ah. Ada juga yang menyebut istito'ah, yaitu kemampuan biologis. Jadi ketika seorang anak wanita sudah keluar darah haid, begitu dia keluar darah haid, dia sudah memungkinkan untuk menjadi seorang istri atau ibu dalam makna biologis ya. Artinya dia sudah siap untuk memangnya kalau terjadi hubungan ya dia bisa hamil. Laki-laki juga begitu, bisa menghamili ya ketika sudah keluar mimpi basah tadi itu. Sehingga memang secara biologis ini menjadi penanda terjadinya kesiapan atau kemampuan biologis tersebut. Nah, itu secara fisik. Pertanyaannya yang akan kita bahas, apakah otomatis kalau anak itu balik, apakah dia kemudian menjadi matang dan dewasa? Nah, kan gitu. Apakah kalau ada anak dia kemudian mimpi basah atau perempuan kemudian dia itu keluar darah haid, apakah kemudian dia ini otomatis sudah dewasa? Baligh iya, mukallaf iya. Tetapi kata ulama, kalau dia nggak dididik, sehingga dia tidak tahu mana benar mana salah, mana halal mana haram, mana itu tanggung jawab agama, maka dia bisa terkena bisa terkena rukhsah. Artinya anak yang nggak dididik ini bisa terkena rukhsah. Karena dia belum paham, maka belum terkena dosa. Pendapat yang lain ya tetap terkena dosa, wong dia sudah takrif syar'i. Maka nanti tanggung jawab pendidikan, penyiapannya agar dia paham apa yang harus dilakukannya di masa baligh atau mukallafnya itu ada pada orang tua atau walinya atau para pendidiknya. Karena saya pernah itu ngisi di satu SD, itu kemudian saya memang waktu dipeseni sama gurunya bahwa ada beberapa anak kami ini sudah mimpi basah, tetapi nggak tahu apa yang harus dilakukannya. Orang tuanya juga nggak tahu apa yang harus dilakukannya. Bahkan pernah di SMA Islam malah, satu SMA pokoknya milik Muslim ya, itu ada anak SMA itu yang tidak tahu bahwa dia itu sudah terkena kewajiban sholat, khususnya sholat Jumat. Sehingga waktu sholat Jumat itu dia pergi nyantai aja, dia anggap itu sunnah, nanti dia bisa ganti dengan zuhur kata dia. Maka ketika dipanggil guru, dia heran, loh sholat Jumat wajib ya Bu ya? Terus dia akhirnya telepon mamanya di Jakarta. Ternyata mamanya juga nggak paham. Oh iya nak ya, sholat Jumat wajib bagi lelaki ya nak ya, anaknya kan lelaki. Ternyata mamanya nggak paham, orang tuanya nggak mendidik, anaknya juga nggak paham. Padahal usianya sudah SMA. Nah, oleh karena itu, ini makanya ini mas-mas berarti ya, ini mas-mas sekalian, kalau kita bicara bicara penyiapan menuju optimalisasi masa baligh, ya kita harus mengenal beberapa istilah dan konsekuensinya. Sebenarnya apa atau istilah di dalam agama ini untuk masa remaja ini? Apakah hanya baligh? Sekali lagi yang dikenal baligh ya, bukan akil baligh. Karena di dalam beberapa penjelasan ulama, orang yang sudah baligh itu dianggap memiliki kemampuan minimal berakal yang menjadikan dia itu sudah otomatis terkena tanggung jawab agama. Tetapi jangan bayangkan kemudian seperti pendapat sebagian orang, oh berarti orang yang akil baligh itu orang yang bisa berpikir cerdas, bisa berpikir kayak gini. Enggak. Itu tetap sesuai dengan kapasitasnya. Kalau kapasitasnya memang nggak memungkinkan, ya nggak memungkinkan. Artinya kemampuan minimal berpikir ini yang menjadikan dia terkena tanggung jawab agama. Nanti kalau dia walaupun sudah baligh kok tidak memiliki kemampuan mengelola harta umpamanya, maka dia tetap terkena tanggung jawab agama tetapi tidak boleh mengelola harta. Nanti ada istilah khusus namanya safih. Nah, sekarang saya mengajak
teman-teman semua untuk kenalan dengan istilah beberapa istilah agama yang disebut di dalam Al-Quran dan hadis. Ya, Al-Quran dan hadis. Apa sajakah itu istilahnya? Istilah yang pertama dan akrab di Quran tentang masa remaja atau masa pemuda itu adalah, kita kenalan secara singkat mawon nggih. Itu adalah istilahnya fatan. Dalam surat Al-Anbiya, sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kemudian bentuk keduanya adalah fatayani, ada dalam surat Al-Kahfi. Masuk bersama Yusuf fatayani, 2 orang pemuda. Kemudian zamannya adalah fityatun. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Ini ada dalam surat Al-Kahfi juga. Jadi ada kata fatan bentuk tunggalnya, ada fatayani bentuk musanna bentuk duanya, dan ada fityatun bentuk jamak dari kata fatan. Di Quran ini semuanya ada kata fatan, fatahu, kemudian fataha. Ini semuanya merujuk kepada masa muda, masa kepemudaan. Kemudian fatayani dan fityatun. Ini istilah pertama. Jadi istilah Quran untuk masa muda itu adalah fatan. Kemudian yang kedua adalah istilahnya adalah asyuddu. Hatta balagho asyuddahu. Nah, harusnya asyuddu, tapi karena di depannya ada kata balagho, balagho balik dari kata ini, sampai ketika dia sampai di usia asyuddu. Nah, asyuddu ini istilah yang sangat banyak dalam Al-Quran untuk menyebut masa muda. Jadi masa muda ini disebut sebagai masa asyuddu, masa paling kuat atau masa yang lebih kuat dibandingkan masa yang lainnya. Ini istilah yang menarik nih ya, karena dikenal sebagai istilah khusus. Jadi masa ini adalah masa yang istimewa. Aslinya, jadi masa muda itu beda dengan pendapat sebagian psikolog, karena sebagian psikolog menganggap bahwa masa muda itu masa galau. Saya nggak tahu nih teman-teman ini kalau belum nikah galau apa enggak? Kalau Mas Rofi harusnya belum galau ya. Ngapain galau ya Mas Rofi ya? Masih mahasiswa kok. Tapi saya dulu ketemu juga sih mahasiswa galau-galau gitu ya, ada juga. Itu mahasiswa yang ya gimana lagi, memang galau gitu. Jadi ada pendapat, ini saya tunjukkan dulu. Ada pendapat dari Profesor Dr. Granville Stanley Hall tentang masa muda sebagai masa storming and stress. Apa itu masa storming and stress? Ya masa di mana anak muda itu tidak bisa merasakan ketenangan. Ini coba saya, moga-moga bisa ini ya. Ini sudah saya bisa buka. Berarti saya tinggal ini ya. Kalau mau share screen, klik. Oh. Saya lupa share screen-nya ini. Iya. Harusnya tinggal share screen ya Mas ya? Iya, sudah dijadikan co-host. Oh, sebentar. Ini harusnya berarti saya buka dulu. Oh, udah bisa belum ini? Udah kelihatan belum? Sudah terlihat. Oh ya. Alhamdulillah. Secara umum masa muda, karena kita nanti kan bicara mengoptimalkan masa baligh. Baligh ini kan istilah khusus dalam hukum. Dalam usul fikih ya tadi baligh itu adalah masa permulaan tanggung jawab. Nanti kita lihat pendapat para ulama tentang lalu apa yang harus dilakukan ketika masa muda. Ini secara umum, saya ingin tunjukkan ke teman-teman semua bahwa disebut masa muda ini adalah masa pergantian atau transisi dari ketergantungan masa anak-anak menuju kemandirian masa dewasa, serta awareness, kesadaran menjadi bagian dari masyarakat.
Nah, ini ada istilah Quran. Quran itu membagi secara umum ya, secara umum, karena di tempat lain nanti dibaginya lebih banyak lagi. Secara umum masa hidup manusia itu dibagi Quran menjadi 3 istilah. Yang pertama adalah dha'fun, masa lemah. Kemudian kuwatun, itu masa kekuatan. Kemudian yang ketiga adalah dha'fan wa syaibah, masa lemah dan beruban. Masa dha'fun ini kata ulama adalah masa tufulah, waktu menjadi anak. Kemudian masa kuwah itu dimulai saat seseorang balik. Nah, ini menarik. Jadi permulaan masa kekuatan itu adalah saat seseorang balik hingga nanti ada yang berpendapat sampai arba'una sanah, sampai usia 40 tahun. Jadi secara umum pendapat ulama masa kekuatan yaitu masa pemuda itu dimulai dari semenjak dia balik dan kemudian sampai usia 40 tahun. Maka kalau di dalam masa tufulah ada istilah sobiyun, ada istilah hulam, ada istilah tamjiz, ada istilah amrod. Nah, kalau di masa kekuatan ini sebagian buku-buku, nah ini contohnya saya bawa ini. Ini buku yang ditulis oleh orang Arab. Ini mengelola masa puber. Nah, masa puber ini istilah Arabnya adalah dari kata rohako. Rohako, nanti rohako, yurohiku, murohik. Nah, itu masa puber, masa galau. Ini bukan istilah Islam, tapi istilah Arab setelah terpengaruh oleh teori Barat. Teorinya siapa? Teorinya Profesor Dr. Grenfell Stanley Hall. Kalau teman-teman psikologi yang belajar sejarah psikologi, pasti ketemu nama ini, karena ini adalah pendiri APA, American Psychological Association. Jadi inilah pendiri dan ketua pertama APA, bukan hanya Asosiasi Psikolog Amerika, tetapi juga bahkan pendiri jurnal ilmiah yang dianggap ilmiah pertama kali ya di Amerika Serikat. Nah, Grenfell Stanley Hall ini meneliti sekumpulan pemuda dari rasnya yaitu Yahudi. Ternyata dia temukan banyak anak muda Yahudi itu galau. Galau. Lalu dia berpendapat bahwa kalau anak muda Yahudi galau, maka sewajarnya seluruh anak muda galau. Padahal ternyata nggak ditemukan. Yang galau itu anak-anak muda Yahudi waktu itu yang ditemukan oleh Grenfell Stanley Hall. Ini risetnya tahun 1800 akhir dan dipublikasikan sekitar tahun 1900-an awal. Banyak yang menentang, sebagian orang nggak percaya dengan riset ini. Maka kemudian mereka melakukan riset tandingan dan betul. Contohnya di Kepulauan Samoa, itu diteliti oleh seorang doktor sosiologi, ternyata selama 4 tahun dia nunggoni Samoa tidak ditemukan anak muda galau. Kenapa? Karena 10 tahun sudah dilatih bekerja, dilatih ngurus rumah tangga, 12 tahun sudah punya keahlian, keterampilan mengurusi hidupnya sendiri, 15 tahun, ini dalam riset Samoa ya, itu sudah pada nikah. Jadi ngapain galau? Nah, makanya di dalam Quran sebenarnya masa muda yang permulaannya dimulai dari balik itu disebut masa kekuatan. Kok bisa kekuatan? Ketika masa anak-anak ini, masa tufulah atau tiflunya itu digarap dengan baik. Nah, kalau masa anak-anaknya ini nggak dididik dengan benar, ya wajar kalau memunculkan remaja-remaja rentan masalah. Atau kalau bahasanya anak Betawi itu alay, anak layang-layang, mudah putus terkena angin. Nah, itu namanya alay. Atau ada juga yang nyebut namanya ABG, anak baru gila, gitu ya. Anak baru gendeng, bukan anak baru ya, ada juga yang nyebut anak baru galau. Kenapa? Karena lagi galau-galaunya. Sebenarnya enggak. Kalau kita baca riset-riset yang lebih awal, apalagi yang basisnya ilmiah, itu sebenarnya enggak. Pendapat Grenfell Stanley Hall, walaupun beliau profesor doktor, pendiri APA, pembuat jurnal ilmiah pertama Amerika, itu sangat bias. Bahkan pernah ditolak oleh guru besar psikologi UGM. Seingat saya punya tulisannya, namanya Profesor Dr. Yapsir Gandhi Wirawan. Udah pensiun ini, malah saya dengar nggak tahu sudah
Sudah meninggal belum ya? Profesor Dr. Yapsir Gandhi Wirawan. Ini kalau psikologi UGM yang muda-muda mungkin nggak ketemu sama beliau. Itu beliau pernah nulis tentang penelitian yang bias kultur, bias budaya. Artinya bisa jadi di Amerika bermasalah, di Arab atau di Asia itu nggak bermasalah. Dan yang ini, yang masalah remaja ini, Prof. Yapsir juga mengatakan ini bias kultur. Artinya situasi di Amerika, apalagi di keluarga Yahudi, sama-sama di Amerika saja bisa beda situasinya. Itu pindah ke Samoa sudah beda. Samoa nggak mengalami krisis seperti para remaja Yahudi. Samoa loh ya, waktu itu risetnya 4 tahun malah. Jadi ada masa dha'fun, ada masa kuwah. Maka ini teman-teman yang tengah ini, masa kekuatan ini nanti ada dikenal murahik, yaitu anak muda yang galau. Ini berarti anak muda yang kurang terdidik dengan baik di masa tufulahnya. Tapi kalau dia itu terdidik dengan baik, maka harusnya dia di fase baligh atau mukallaf, dia menjadi syabab. Nah, jadi syabab nanti kita akan bahas khusus. Syabab ini dari kata syabun, jamaknya syababun, atau disebutnya syabab, ya ma'syarus syabab. Nah, harusnya kalau pemuda remaja terdidik dengan baik di masa tufulahnya, dia akan menjadi remaja yang ketika mencapai usia baligh atau usia mukallaf menjadi syabab, menjadi pemuda yang gagah, menjadi fatan, pemuda yang kuat. Nah, istilah khususnya yang harusnya dipegang adalah selain masa kekuatan, ini adalah masa asyuddu. Ya, cuma di Quran biasanya karena ada kalimat balagho, kemudian menjadi fathah karena depannya di sebelumnya ada kata kerja balagho tadi. Asyudda, asyuddu atau asyudda, yaitu masa paling kuat, masa paling kokoh, masa paling teguh. Harusnya begitu. Kemudian nanti setelah usia 40, memasuki usia 50-an tahun, dia mulai mengalami masa dha'fan wa syaibah, masa lemah dan beruban atau ardhalil umur, masa yang paling lemah, maka disebut syekh. Kayak ini gambaran umumnya. Jadi kalau kita bicara baligh, sebenarnya baligh itu sesuatu istilah yang cenderung netral, artinya bisa ada orang di usia baligh kuat, bisa juga lemah. Normalnya remaja begitu baligh sudah kuat. Nanti kita bahas, ini penjelasan ulama nanti. Normalnya begitu. Kalau sampai ada remaja kok usia baligh masih pelegak-pelegu, masih lemah, itu berarti pendidikan sebelum di usia balighnya itulah yang menjadi catatan. Sangat mungkin pendidikannya bermasalah. Nah, kalau bapak-bapak ini atau calon bapak-bapak ini pengen punya anak yang kokoh, yang kuat, yang syabab, yang fatan gitu ya, yang asyuddu, maka itu erat kaitannya dengan bagaimana kita mendidik anak di usia sebelum remaja, di usia sebelum baligh. Dan itu kita lanjutkan nanti dengan baik di usia ketika dia pasca baligh. Nah, ini sama ya. Tadi untuk menegaskan saja bahwa masa muda itu ada beberapa istilah di dalam Quran dan hadis. Ada fatan, ini istilah Quran ya, fatan, asyuddu, quwwah, ini istilah Quran. Lalu istilah hadis ada syab yang jamaknya syabab, ada mukallaf, ada baligh. Nah, kalau rohako ini saya kasih tanda merah karena ini aslinya nggak kita temukan di dalam Quran dan hadis. Untuk masa muda itu nggak ditemukan. Ini masa orang galau, masa orang bingung. Ini adalah istilah orang Arab, istilah bahasa Arab yang diserap tadi ya dari teori-teori psikologi barat yang mengatakan bahwa remaja adalah masa galau. Maka muncullah istilah murahiq, yaitu remaja dalam usia puber, usia galau. Tapi ini sebenarnya bukan istilah Islam. Itu istilah tambahan saja terpengaruh oleh psikologi barat. Itu pun sebagian pakar ilmiah menolaknya karena masa muda itu normalnya sehat, normalnya kuat. Menjadi tidak sehat dan tidak kuat karena ada salah asuh, salah didik, salah bimbing di masa sebelum muda. Ya, masa mungkin bisa dari proses pernikahannya yang bermasalah, kemudian proses hamilnya bermasalah, sampai proses lahirnya, sampai menjelang remajanya atau menjelang balighnya nggak dididik dengan baik.
Ini tadi sudah kita bahas ya, ini saya tunjukkan, ini contohnya yang dipakai oleh UNESCO. Mirip yang tadi saya taruh di depan. Periode transisi dari masa ketergantungan anak-anak, masa anak-anak menuju ke masa atau kemandirian sebagai orang dewasa dan kesadaran. Jadi selain independence itu ada namanya awareness of our interdependence as members of a community. Jadi ada kesadaran bahwa aku ini kalau remaja yang benar ya, aku ini bagian dari komunitas, bagian dari masyarakat. Kami saling tergantung. Aku harus terlibat dalam upaya perbaikan. Jadi remaja sebagai solusi, bukan sebagai bagian masalah. Nah, ini diteliti oleh Dr. Said Al-Qahtani dalam bukunya, ini bukunya. Ini buku yang menarik ini. Jadi saya mau nyari yang lain lagi kok belum ketemu. Ini judulnya aslinya kan Al-Hadyu An-Nabawiyyu fi Tarbiyatil Aulad fi Dhil Kitab was Sunnah. Ini panduan terjemahannya menjadi panduan lengkap Tarbiyatul Aulad. Maksudnya panduan mendidik anak dalam naungan Quran dan Sunnah Rasulullah. Di sepertiga terakhir dari buku ini, itu mu'alif atau penulis kitabnya, Dr. Said, itu membahas tentang proses lanjutan. Jadi setelah anak, dan ini menarik, buku ini menariknya karena begini. Kalau kita mau mengharapkan syabab atau para pemuda yang kokoh, yang kuat, masa baliknya itu masa kekuatannya. Masa balik adalah permulaan kekuatannya. Maka kita harus memperhatikan masa-masa sebelumnya. Wah, ini jadi kajian pranikah juga ini. Maksudnya bukan kajian mendidik anak, tapi ternyata namanya ini ya teman-teman ini yang jomblo-jomblo besok kalau mau nikah itu jangan mikir dirimu, tapi mikirlah siap yang kamu nikah itu layak nggak jadi ibu yang solihah, qanitatun hafizatun itu untuk anak-anakmu kelak. Makanya ini Sakinah Academy harus tanggung jawab ini. Oh, kalau ada sekian peserta yang mau nikah ini harus harus difasilitasi nih sama Mas Rofiq ini. Walaupun Mas Rofiq masih mahasiswa ya kepepet harus jadi fasilitator. Nanti tinggal bilang ke Pak dosen pembimbingnya nanti ya. Ini kemarin saya juga karena masih ada jadwal ngisi di Klaten, namanya mereka kajian trilogi cinta, bayar utang waktu pandemi itu kemarin habis selesai, wah diajak ngobrolnya sudah sudah omongannya langsung ke point. Ini kalau saya nikah gimana? Apakah siap? Wah, semuanya, waduh saya itu ya alhamdulillah memang ada jadwal pulang ke Klaten nengok ibu, ada jadwal pengajian, ada jadwal khutbah Jumat. Nah, sekaligus sama teman-teman itu anak-anak muda itu. Tapi kalau suruh ngurusi proses pernikahan sekian banyak anak muda di Klaten, wah ini saya terus terang waktu itu menjawab, wah ini yang saya belum sanggup. Tapi kalau ada panitia di Klaten yang bisa memfasilitasi, apalagi mereka punya senior-senior yang sudah pada nikah, wah bagus itu, saya insya Allah siap mendukung. Sakinah Academy juga mungkin. Lalu Great Father Academy saya ngisi beberapa kali itu banyak jumlahnya daripada bapak-bapaknya. Ini alhamdulillah beberapa kemudian mandiri menikah itu ya, cuman minta doa. Ustaz, saya alumni KFA Great Father Academy, mohon doanya tanggal sekian menikah. Wes, alhamdulillah. Senang saya kalau ada manfaatnya, senang. Ini juga saya nggak tahu ini. Mungkin saja ini ada beberapa yang sebenarnya sudah nyebar undangan atau sudah siap-siap menentukan tanggal ya, teman-temannya. Semoga ini jadi bekal yang baik. Jadi permulaan ini menarik ini. Contohnya di buku yang lain sebentar. Nah, ini bukunya. Ini bukunya. Prophetic Parenting. Saya nanti akan tunjukkan banyak buku ini. Saya membawa mungkin ada berapa buku ini? Ada 5 atau 7 buku ini. Jadi buku ini Prophetic Parenting itu saran saya teman-teman beli. Ini 2 buku inilah. 1, Panduan Lengkap Tarbiyatul Aulad. 2, Prophetic Parenting, cara Nabi mendidik anak. Nah, kalau belum punya, saran saya beli. Ini serius. Saya dulu itu sebelum nikah saya beli buku ini, belum terbit ya bukunya ini, saya belum terbit. Saya belinya buku judulnya Pendidikan Anak dalam Islam, tulisan Profesor Dr. Abdullah Nasih Ulwan.
Nah, itu saya beli, kemudian malah saya jadikan mahar. Waktu saya nikah, akhirnya saya beli yang baru, saya kasihkan mahar untuk istri saya. Untuk menyampaikan pesan bahwa kita akan mendidik anak-anak kita secara serius, pakai pedoman yang benar dari awal sampai akhir. Nah, menarik, di dalam buku ini, Prophetic Parenting, Cara Nabi Mendidik Anak, ini kan terjemahan dari kitab Manhaj At-Tarbiyah An-Nabawiyah Litifal. Alhamdulillah saya juga beli yang bahasa Arab. Itu disampaikan begini. Keberhasilan mendidik anak, keberhasilan menjadi ibu yang baik, bapak yang hebat, itu dimulai dari memilih pasangan. Jadi ketika kita mau memilih calon istri, yang lebih penting itu adalah kita mempertimbangkan apakah dia akan menjadi ibu yang baik, ibu yang solehah bagi anak-anakku kelak. Nah, gitu. Jadi kita itu mempertimbangkannya itu bukan penakku, tapi besok sanggup nggak dia mendidik anak-anakku kelak. Nah, itu teman-teman yang jomblo itu pertimbangan. Maka jangan cari wajah, tapi cari kesolihahan. Kata Rasul, tungkahul mar'ah lil arba. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Li jamaliha, li nasabiha, li maliha. Yang keempat, li diniha. Ya. Dinikahi karena kecantikannya, atau karena keturunannya, atau karena hartanya. Nikahilah wanita karena, yang keempat karena agamanya. Maka nikahilah wanita li diniha, karena agamanya. Walaupun cantiknya, ya nggak begitu cantik. Nah, masih wanita kan, alhamdulillah. Tapi dia itu orang tuanya biasa banget, orang desa malah nggak jelas. Yang penting punya orang tua kan, nah, alhamdulillah. Tapi dia itu miskin. Bismillah, Allah yang jamin. Kalau kamu nikahnya karena Allah, Allah yang mencukupi. Nah, tenang saja. Saya itu ya, alhamdulillah nikah sama gadis desa banget, daerah sono Jawa Tengah itu. Sampai bude saya itu komentar, Fatan, golek bojo kok yo adoh kaya ngene, dalane eleke kaya ngene. Itu waktu bude datang waktu kami mau nikah di sana. Saya senyum-senyum aja itu, karena ya memang kenyataannya jauh dari Jogja, jauh, lumayan jauh lah dari keluarga saya itu. Ya seluruh adik-adik saya yang paling jauh nikahnya saya ini, karena harus keluar provinsi DIY ke daerah yang ke arah barat sampai daerah Batang dekat Pekalongan. Ya alhamdulillah, namanya jodoh kayak gitu ya. Ternyata masya Allah, memang rezeki dari Allah itu nggak kemana ya. Ternyata ya orangnya solihah, tanggung jawab, cakjek gitu ya. Ya kata orang-orang ya alhamdulillah cantik, solihah, kemudian pandai mengurusi keluarga. Dan ternyata ya memang rezeki. Ternyata saya baru tahu juga ayah mertua saya itu punya banyak tanah. Itu rezeki tambahan aja. Bahwa ternyata sudah begitu nikah sudah diberitahu, ini tanah untukmu. Ini, wah kok akeh men tanahnya. Ya mohon doanya moga-moga menjadi tanah-tanah yang barokah insya Allah. Nah jadi teman-teman semua, kalau kita bicara sekali lagi ya, bicara fase tanggung jawab, memang kita harus berpikir dengan kata teleologis. Teleologis. Teleologis itu gimana maksudnya? Teleologis itu adalah cara berpikir atau cara memandang yang yang jauh. Kan dari kata tele sama logis. Logis itu ada yang bilang ilmu, ada yang bilang cara berpikir. Maka disebut teleologis adalah cara berpikir atau ilmu untuk memandang ke kejauhan. Jadi kalau kita merencanakan sesuatu itu rencanakan yang jauh. Nah, syabab, teman-teman kan ini harusnya sudah balik semua ini. Sudah mimpi basah semua kan, apalagi sudah pada mau siap nikah. Apalagi kita bicaranya great father. Kan sudah balik, sudah mukallaf. Jadi teman-teman ini sudah jelas fasenya adalah fase syabab. Fase anak muda. Mungkin usianya ada yang 19. Tadi nggak tahu Mas Rofi bilang masih mahasiswa, itu berapa Mas Rofi usianya? 18 apa 19 Mas Rofi? 20%. Oh, udah 20 ya. Teman saya nikah 19 tahun. Mahasiswa berarti itu. Iya, mahasiswa semester 3 itu, Masya Allah. Jadi waktu kelas 1 SMA itu saya punya teman baik SMA, itu hobinya ngobrolkan pernikahan. Saya,
anti pacaran, dia pro pacaran. Wow, dia itu memamerkan banyak mantan pacarnya. Jadi waktu itu pacaran dari mantan pacarnya udah banyak, cantik-cantik secara fisik ya. Jadi kami diskusi terus sampai akhirnya pada kesadaran, iya ya kita itu ngapain ya pacaran? Oh kita itu besok mau kalau nikah itu pengennya punya istri yang kayak apa? Punya istri yang bekasnya banyak orang, atau malah sudah dibobol oleh orang lain, atau kita mau cari istri itu yang terjaga, yang solihah, yang belum pernah disentuh oleh laki lain, atau belum pernah disentuh itu dalam banyak mana ya, dari yang urusan cuma disentuh tangan sampai betul-betul masih virgin nih. Akhirnya dia mikir juga, iya ya, kalau saya itu pengen istri yang solihah, yang begini-begini, lah kok saya malah pacaran. Mikir dia. Jadi akhirnya kelas 3 SMA itu dia mulai jadi diskusi kelas 1 SMA yang ringan-ringanan sampai kemudian cita-cita kami pengen nikah dengan dengan wanita yang baik-baik, wanita yang solihah itu ternyata menjadi diskusi yang berkepanjangan sampai kelas 2 sampai kelas 3. Saya alhamdulillah bertahan meskipun godaan untuk pacaran itu ada, dan alhamdulillah ya adalah yang selalu menyukai saya. Tapi dan saya juga pernah juga senang sama beberapa orang, tapi saya putuskan tidak. Saya ingin mendapatkan barokah dari pernikahan, termasuk tidak mau pacaran. Teman saya ini, masya Allah, kemudian kami sama-sama keterima di UGM. Saya di psikologi, teman saya ini di teknik. Akhirnya dia itu intensif ngaji. Inilah di beberapa ngaji itu beliau dapat nasihat untuk tobat. Siapa yang pacaran tobat, ayo segera nikah yang baik. Tinggal bertobat dari pacaran dengan halalkan atau tinggalkan. Nah, akhirnya dia memutuskan untuk halalkan. Sehingga saya semester 3 itu menikah dengan pacarnya, sama-sama tobat. Dan alhamdulillah, masya Allah, itu jadi proses yang luar biasa. Karena model pacarannya dia itu ya model pacaran ya gimana ya, ya pacaran tetapi paling banter kata dia itu hanya pegang sama boncengan. Boncengan itu sangat jarang. Di luar itu dia sangat takut. Dia nggak mau mengganggu selain itu saja. Alhamdulillah kemudian setelah ngaji itu intensif, akhirnya berani menikahi dengan akad usahakan tidak hamil sampai lulus kuliah. Alhamdulillah memang betul sampai lulus kuliah baru kemudian punya anak. Nah, jadi sekali lagi teman-teman semua, masa baligh kalau hasil didikan yang baik dengan tanggung jawab, maka harusnya menjadi masa syabab. Apa itu syabab? Kuat, muda, baru, indah, tumbuh dan berkembang. Ini nggak usah kita bahas banyak-banyak ya. Nah, tapi ini bolehlah selintas. UNESCO bilang pemuda 15-24 tahun. African Youth Charter sampai 35 tahun. Undang-Undang Kepemudaan 2009 kayaknya sudah berubah ini sekarang. Itu 30 tahun. Nah, sedangkan Al-Qahtani dari penelitiannya tentang istilah pemuda di dalam Quran tadi, beliau berpendapat usia muda itu dimulai dari balik ya bisa 9, bisa 10, bisa 11, bisa 12 tadi ya. Atau kalau sampai 15 tahun belum berarti mulai 15 tahun. Tapi saya sendiri beberapa kali melakukan wawancara di beberapa sekolah SD, itu banyak murid SD khususnya perempuan kelas 4, ada yang terutama kelas 5 dan kelas 6 sudah banyak yang baligh. Jadi ada yang usia 9, ada yang usia 10, usia 11. Sedangkan anak saya, karena anak saya baru 4 dan laki-laki semua, itu nomor 1, nomor 2 baligh. Balighnya itu ya usia 12-an. Ya, usia kelas 6 SD atau kelas 1 SMP. Kalau laki-laki memang cenderung balighnya itu agak lebih mundur. Biasanya usia SMP ya. Ya. Jadi menurut Qahtani itu dimulai dari usia baligh sampai usia 40 tahun. Ini namanya masa pemuda. Ini contoh-contoh. Jadi kalau kita bicara bagaimana masa pemuda atau masa remaja itu menjadi kokoh pribadinya, itu sekali lagi sangat erat kaitannya dengan masa sebelumnya. Dan di dalam Quran itu nggak kekurangan contoh. Ini yang lelaki ya. Yang tadi saya baca sami'na fatan. Nah, fatan di dalam surat Al-Kahfi itu merujuk kepada pemuda Ibrahim.
Kemudian kalimat fatahu, fatahu di dalam surat Yusuf, fataha, pemudanya, pembantu mudanya, itu merujuk kepada Nabi Yusuf. Ya, usianya waktu itu ya ada yang mengatakan kira-kira usia pasca balik lah, ya 15-an tahun. Ada yang bilang sekitar 20 tahun. Kemudian juga ada pemuda Ismail. Kalau di dalam surat Al-Kahfi ada kalimat fatahu di ayat ke-60 dan 62 itu merujuk kepada pemuda yang menjadi muridnya Nabi Musa yang mengiringi Nabi Musa ketika mencari Khidir. Itu juga anak muda, namanya Yusha bin Nun. Nanti ketika Nabi Musa wafat, Nabi Harun wafat, pelanjut kenabian adalah Nabi Yusha bin Nun ini, murid mudanya Nabi Musa. Ini ada pemuda Ismail, ada pemuda Daud. Kita tahu cerita Daud yang luar biasa karena waktu masih muda tanding sama Jalut bisa membunuh, mengalahkan Jalut. Dan ketika nanti Raja Tolut meninggal, Daud muda inilah yang naik menjadi raja dan untuk pertama kali kerajaan dan kenabian terkumpul di satu orang, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Artinya ini cerita-cerita yang nyata di dalam Al-Quran dan kita bisa lihat, oh ini toh profil pemuda-pemuda yang ketika balik mereka sudah memiliki kekuatan, menjadi syabab, bukan hanya sekedar anak muda, tetapi anak muda yang kokoh, yang kuat. Kemudian ada Ashabul Kahfi. Yang perempuan kita mengenal Maryam. Cerita Maryam sendiri sangat menarik. Karena bagaimana menarik ya, bagaimana Maryam menjadi istimewa itu dimulai dari ibunya. Jadi sekali lagi teman-teman yang belum menikah itu kalau milih calon istri itu pertimbangkan mereka sebagai calon ibu anak-anak Anda. Jangan sibuk untukku, enggak. Nanti kalau sudah nikah akan paham bahwa ternyata memang kita itu nyarinya bukan nyari istri titik. Tapi lebih penting daripada itu adalah mencari istri solihah yang siap menjadi ibu bagi anak-anak kita kelak. Itu sangat kerasa nanti. Karena yang hamil ya nanti istri kita, yang melahirkan ya istri kita, yang nyusui ya istri kita. Kan nggak mungkin Anda ini terus, wah saya tak mau menggantikan hamil, wah kan nggak bisa. Oh, saya tak yang melahirkan, oh nggak bisa. Itu sudah pembagian tugas yang sangat indah dari Allah Ta'ala. Maka Anda ini harus tanggung jawab kalau nyari istri itu. Nah, dan kabar baiknya ya Alhamdulillah ya, sekarang banyak sekali mbak-mbak yang akhwat-akhwat yang sudah pada ngaji. Bahkan stoknya itu Alhamdulillah banyak. Jadi kalau lelaki itu tanggung jawab beneran, insya Allah pengalaman saya, itu kita nggak nyari dicari. Saya itu ditelepon-telepon, ditawari ini, tawari itu. Ya Alhamdulillah. Pokoknya tugasnya seorang lelaki itu serius mempersiapkan diri menjadi pemimpin rumah tangga. Nanti insya Allah, Allah yang akan mendatangkan atau ya menawari itu. Tenang. Kalau saya sih karena belajar dari pengalaman ya, iya ya ternyata memang lelaki itu kalau bersungguh-sungguh menyiapkan diri, insya Allah akan dicari-cari. Nah, dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh profil-profil pemuda-pemuda, pemudi juga di dalam Al-Quran Al-Karim yang menunjukkan kepada kita bahwa masa muda itu bukan masa galau. Masa muda itu bukan masa penyimpangan. Masa muda bukan masa kegelisahan. Tetapi masa muda adalah masa permulaan tanggung jawab di mana seorang remaja itu harusnya mulai menunjukkan kekokohan tindakannya. Ini contoh yang lain. Ini saya tadi cari bukunya nggak ketemu. Ini sudah ada risetnya nih. Yang para pemuda dari para sahabat ini ada bukunya sendiri, ada risetnya. Sehingga saya yang riset namanya Adwais. Adwais itu riset tentang profil para pemuda dari golongan sahabat. Tapi beliau batasi sampai usianya yang 25 tahun. Nanti saya tunjukkan hasil risetnya secara ringkas ya di belakang nanti. Jadi setelah riset itu beliau kumpulkan daftar nama anak-anak hingga remaja yang pernah bertemu atau berguru kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian profil umumnya. Ini menarik. Lalu kemudian beliau kasih judul bukunya itu Syababus Sahabah, para pemuda dari golongan sahabat. Ini beberapa yang saya kumpulkan. Nah, lalu apa keunikan pemuda?
Ini kalau kita bicara mengoptimalkan masa balik agar kita ini menjadi orang-orang yang kokoh, orang-orang yang apa namanya yang kuat, maka kita bisa memahaminya dari ini, dari proses dari apa keunikan atau keunggulan masa muda. Pertama, sadarilah ini terus termasuk teman-teman yang lagi bersiap-siap ini adalah fase tanggung jawab. Jadi untuk Anda yang akan menikah ini bisa berguna dua hal. Pertama, ini untuk mengecek diri sendiri. Yang kedua, ini untuk bekal ketika nanti Anda menjadi bapak. Nah, menjadi bapak, maka seriuslah mendidik anak-anak Anda meskipun anaknya belum ada. Dengan tadi ya, dengan punya cita-cita tinggi seperti ibunya Maryam, kemudian dengan menyerahkan pendidikan anak kita kalau kita nggak mampu sendiri kepada tokoh-tokoh yang mumpuni. Karena Maryam itu diserahkan kepada Zakaria yang masih pamannya sendiri, itu di usia masih kecil. Ada yang mengatakan bahkan sekitar usia 7 tahunan. Tetapi Maryam meskipun kecil sudah bisa mengurusi keperluannya sendiri. Kalau pengalaman saya di pondok itu ya 9 tahun itu sudah bisa, belum balik tapi sudah bisa mengurusi keperluannya sendiri. Maka di pondok kami di rumah sajadah itu ada beberapa anak yang usia 8 tahun, 9 tahun itu ya sudah tinggal di pondok. Dan ya alhamdulillah baik-baik saja karena memang sudah dilakukan penyiapan oleh orang tua. Sehingga anak itu ya baik-baik saja bisa mengikuti dengan baik kegiatan di pondok dan ya alhamdulillah nggak kemudian nangis ya nggak biasa aja. Oke ya, jadi ada 4 fase keunikan pemuda yang perlu kita cermati karena ini menjadi PR kita, pendidikan kita harusnya berarti anak-anak ketika akhir usia SD atau awal usia SMP harusnya dididik sehingga mereka memiliki ini ya tanggung jawab, memiliki kekuatan dalam segala aspeknya, menjadi usia yang paling utama dan fase terpanjang dalam penyiapan kehidupannya sebelum nanti kalau Allah Ta'ala takdirkan berumur panjang sampai memasuki usia tua. Mas Rafiq nanti saya diingatkan ya kalau apa namanya waktunya sudah mau kurang 5 menit gitu ya. Oke. Silakan dicermati ini teman-teman semua, para calon bapak maupun para bapak. Jadi namanya fase disebut tanggung jawab itu adalah ketika di dalam mindset kita, di dalam pikiran seorang remaja, seorang pemuda atau seorang bapak atau calon bapak itu muncul dari jadi tanggung jawab, yaitu bahwa saya dulu anak-anak, sekarang harus menuju dewasa. Jadi namanya dewasa itu fase untuk siap mempertanggungjawabkan setiap aspek kehidupannya. Ini nanti juga begitu, teman-teman ketika mau menikah itu jangan bayangkan terus saya masih minta orang tua, ya enggak. Mental settingnya adalah saya siap untuk mengambil tanggung jawab baik untuk saya sendiri maupun nanti untuk istri saya maupun nantinya untuk anak-anak saya. Itu harus pokoknya tanggung jawabnya saya siap menghidupi mereka. Karena memang tanggung jawab untuk memberi nafkah itu bukan pada istri, tapi pada suami. Jadi jenengan semua para bapak, para calon bapak itu memang harus siap tanggung jawab dan dipersyaratkan tidak harus kaya raya. Yang penting punya kemauan dan kemampuan untuk menghidupi diri sendiri. Nah, makanya sebenarnya kuliah itu adalah satu di antaranya, maksudnya adalah agar Anda memiliki kemampuan yang lebih dalam mencukupi keperluan sendiri dan keperluan keluarga Anda di masa mendatang. Makanya kalau kuliah jangan hanya kuliah, harus ada kegiatan produktif yang lain. Ya latihan nulis, latihan organisasi, latihan wirausaha, atau latihan yang lain yang dengan itu Anda memiliki keterampilan hidup, yaitu keterampilan untuk mencari nafkah yang halal dalam rangka, dalam upaya nantinya untuk juga bisa mencukupi keperluan keluarga. Kemudian memahami dunia sekitar. Jadi bagian dari tanggung jawab itu kemudian mulai memahami apa tuh tanggung jawab sekitar. Di sekitar kita ini ada apa? What is the problem? What are the problems? Ada masalah apa? Kalau dulu saya ngajari teman-teman saya, mahasiswa itu, kami mulai
bikin program untuk anak-anak sekitar. Jadi dulu di psikologi itu kan ada, kan sekarang masih ada harusnya KMP ya, Keluarga Muslim Psikologi. Kakak-kakak kelas kami itu bikin namanya LBOM, Liburan Bocah Muslim. Kemudian dari album itu muncullah nuansa. Setahu saya mungkin masih ada ya sekarang ya. Nuansa yang asli itu basisnya Islam. Jadi betul-betul berupaya menggali apa sih tinggalannya Rasulullah dalam didik anak itu kayak apa. Jadi bukan psikologi dikasih ayat, bukan begitu. Tetapi menggali yang dari Rasul kayak apa. Ayo kita optimalkan. Itu yang benar harusnya. Moga-moga ya nuansa masih kayak gitu ya. Album masih kayak gitu ya. Jadi memang bagaimana liburannya bocah muslim itu memang penuh makna. Ada penanaman iman yang benar, ada penguatan akhlak, ada pengokohan ibadah. Ya harusnya begitu. Nggak tahu kalau sekarang. Udah lama saya nggak lihat album. Nah, itu kenapa itu muncul album itu? Saya kan sempat diskusi dengan kakak kelas yang kenal dengan pengusung ide awal album. Itu kan ide angkatan 1990-an. Saya sudah punya nama pengusung dan ketua pertama album itu. Ya memang karena memikirkan ini anak-anak liburan kok nggak produktif. Akhirnya muncullah album. Nah, jadi kalau Anda ini terutama yang belum menikah itu gimana ngukur kesiapan atau dibalik bagaimana kita membantu diri kita bersiap menjadi bapak di masa mendatang, mulailah memikirkan what is the problem in our environment atau what are the problems in our environment. Apa sih masalah-masalah yang ada di lingkungan kita? Anda kalau pulang itu ya mulai diskusi sama ibu bapak yang dewasa, yang matang. Apa masalah keluarga yang mau dibantu selesaikan. Kalau pakai psikologi orang Jawa, kalau pulang, bukan biar ya, memang ini latihan matang ya, itu pikirkan orang lain. Umpamanya bawa oleh-oleh untuk ponaan. Kemudian kalau Anda bisa ya mulai nyari pendapatan sendiri. Karena memang namanya laki-laki, begitu sudah balik, itu dia punya tanggung jawab untuk menghidupi dirinya sendiri. Jadi dalam ukuran agama, ukuran syar'i, orang sudah balik itu satu, dia sudah tanggung jawab kepada Allah langsung. Berarti ya sholat 5 waktu wajib. Pahala dosa sudah dia terima sendiri. Kemudian yang kedua, dia harus memiliki, dia mulai mampu atau bahkan memang sudah mampu untuk mencukupi dirinya sendiri. Maka kalau dapat kiriman seorang yang mahasiswa kan udah balik, dapat kiriman dari orang tua itu nilainya sodakoh. Jadi udah nggak wajib orang tua kita, orang tuamu itu kalau kamu sudah mahasiswa dapat itu tuh namanya sodakoh. Kalau pakai bahasa gampang itu ya beasiswa. Kamu itu dibiayai oleh orang tuamu, tapi itu sebenarnya sudah nggak wajib sebenarnya mereka itu. Sudah sebagian ulama mengatakan itu sudah sunnah. Kenapa? Karena begitu kamu sudah balik, kamu punya kewajiban untuk mencukupi keperluan sendiri. Nah, oleh karena itu bagi yang belum punya pengalaman kerja apa-apa itu harus mikir, saya harus berlatih apa ini untuk mencukupi keperluan saya sendiri. Minimal itu ya makan minum saya sehari-hari itu tercukupi dari kemampuan hidup saya. Dan ini yang mulai aneh di Indonesia. Saya juga heran itu dari mana awalnya ya. Karena kalau dari kacamata agama itu memang anak itu sudah dilatih agar siap latihan mencukupi keperluannya sendiri. Bukan minta terus. Nah sekali lagi maka fase muda yang dimulai dari balik itu adalah dimulainya fase tanggung jawab. Teman-teman mulai latihan memahami masalah. Pulang mulai pikirkan masalah orang lain. Karena itu nanti begitu kamu nikah, yang belum nikah ya, kan kamu harus memikirkan masalahnya istrimu. Nanti kalau punya anak, masalah anakmu harus latihan untuk memperhatikan orang lain. Bukan hanya aku pengen ini selesai.
Makanya satu di antara persiapan penting di dalam pernikahan namanya persiapan mental. Kita harus punya mental untuk siap berubah. Bahwa dulu saya jomblo, sekarang saya sudah menikah. Terus kemudian dulu saya cuma tidur sendiri, ya sekarang punya tanggung jawab untuk ngurusi tidurnya orang lain. Kemudian juga siap beradaptasi. Kan nggak mungkin istri kita itu persis seperti kita, malah nggak asik nikah kok. Persis seperti kita kan nggak asik, pasti ada perbedaannya. Nah, itu perlu persiapan mental. Kemudian persiapan ilmu. Nah, ini bagian dari ilmu ya. Kemudian yang ketiga adalah persiapan orientasi. Kita harus memiliki orientasi jangka panjang. Saya menikah bukan hanya untuk coba-coba. Saya menikah bukan hanya karena pengen, tapi saya menikah karena sesuatu yang visi jangka panjang. Saya ingin keluarga saya ini sama-sama bareng-bareng nanti bergandengan tangan masuk ke surganya Allah Ta'ala. Bisa reuni akbar di surganya Allah Ta'ala. Untuk itu saya harus tahu standarnya Allah. Standarnya Allah kalau satu keluarga diridhoi itu kayak apa. Kenapa kok Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Itu gimana cara jaga saya dan keluarga saya besok dari api neraka? Itu caranya gimana? Nah, itu muncul tanggung jawab. Kita mulai memikirkan dan itu latihannya adalah kita sekali lagi memulai memikirkan urusan-urusan di luar diri kita. Ya, di keluarga kita apa yang bisa kita bantu. Kalau Anda ini ngekos dekat dengan masjid, urusi masjid, bantu TPA. Jangan mikirkan dibayar. Pokoknya saya mau bantu. Karena kalau ngurusi rumahnya Allah, insya Allah diurusi hidupmu oleh Allah Ta'ala. Jadi kita sudah memiliki sudut pandang saya harus ikut menjadi bagian dari solusi. Saya turut bertanggung jawab dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Makanya dalam istilah wong Jawa itu, wong lanang nek wis siap nikah ketok tanggung jawab. Gimana itu? Ya terlihat peduli, pulang bawa oleh-oleh untuk ponaan. Pulang sudah nanyakan apa yang bisa dibantu kepada ibu bapaknya. Itu sudah, anakku wis gede, sudah mateng ini. Sudah tahu gimana ngasih oleh-oleh untuk ponaan. Bisa tahu bagaimana bantu orang tua. Jadi kita yang proaktif. Makanya dulu waktu saya pengen meyakinkan bapak ibu saya kalau saya siap nikah itu bukan tiba-tiba saya bilang, Bu, Pak, saya mau nikah, itu enggak. Tetapi saya bawa oleh-oleh untuk ponaan. Terus saya mulai banyak diskusi dengan bapak ibu tentang berbagai masalah, terutama apa yang bisa dibantu untuk perbaikan keluarga besar kami, terah kami. Wah, itu langsung reaksinya beda sekali. Saya dianggap sebagai mitra diskusi, kemudian ya sampai ditanya, "Loh, kamu wis siap nikah kok?" Terus akhirnya ya alhamdulillah menjadi sangat mudah izinnya. Ini fase tanggung jawab. Maka kata Imam Asy-Syafi'i, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Jadi keberadaan atau eksistensi seorang pemuda, seorang yang baligh tadi itu ya, itu adalah dengan ilmu dan takwa. Jadi memang harus berserius diri berbekal dengan ilmu dan takwa. Takwa itu ya takut karena ilmu sebenarnya. Jadi takwa itu nanti bentuknya adalah melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Jika keduanya ilmu dan takwa yang tidak ada pada diri seseorang, tidak ada pada diri seorang pemuda, maka tidak ada jati diri padanya. Nggak punya ilmu, nggak punya takwa, itu bukan pemuda, itu bukan manusia normal, itu eksistensinya nggak ada. Kalau bahasa guyonnya teman saya itu zombie, hidup tapi sebenarnya mati, karena nggak punya ilmu dan takwa. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang pertama. Yang kedua, pahamilah bahwa namanya masa begitu orang itu sudah balik, dia masuk ke fase kekuatan. Dari lemah menjadi kuat. Makanya ulama menyebutnya sebagai akalnya sudah jalan. Maksudnya akal minimalnya sudah jalan. Kecuali nanti dia punya gangguan khusus di otaknya, itu beda lagi. Atau punya gangguan mental, itu beda lagi. Tapi secara umum, begitu seorang itu sudah baligh, maka kemudian dia akalnya sudah berjalan dengan optimal.
Artinya akal ini kalau dipakai dengan baik, maka dia bisa berpikir dengan jernih, dia bisa mencari solusi atas berbagai permasalahan dan sebagainya. Kemudian ini menarik, ini kalimat menarik dari Dr. Said. Disebut fase kekuatan fil Qur'anil Karim, itu artinya masa pemuda yang dimulai dari balighnya seseorang tadi itu adalah masa dimulainya kekuatan in every aspect, di setiap aspek kehidupan. Ya kuat fisiknya, makanya tadi ya secara biologis dia sudah siap bereproduksi, kuat akalnya, kalau dia itu menggunakan akalnya dengan baik, dia akan mampu mencapai hal-hal yang besar, kuat tekadnya, kuat cita-citanya, harusnya juga kuat akidah dan akhlaknya. Jadi masa muda itu harusnya fase kekuatan, bukan fase kegalauan. Maka ini beda sekali dengan pendapat Grenfell, Stanley Hall, dan beberapa orang pendukungnya yang mengatakan masa muda adalah masa storming and stress, masa galau dan tekanan. Ingat, kalau sampai masa remaja yang harusnya kekuatan, kok lahirnya adalah anak-anak muda yang rentan, anak-anak muda yang galau, anak-anak muda yang gelisah. So we have to take a look. Kita harus lihat ada apa yang terjadi di masa anak-anaknya. Kok sampai remajanya kok galau, remajanya bingungan, remajanya kacau pikirannya. Kenapa kok bisa? Berarti ada something wrong, ada sesuatu yang salah di masa sebelum remaja. Karena kalau masa sebelum remaja ini beres, yang mengikuti standar dari Allah dan Rasulnya, insya Allah di masa remaja yang dimulai dari baliknya, dia sudah kokoh, dia sudah kuat, dia sudah siap dengan segala tanggung jawabnya. Dan ini menarik. Menurut Al-Qahtani, ciri utama masa muda selain awal tanggung jawab dan kekuatan dalam segala sisinya adalah usia paling utama. Ini adalah usia paling utama, paling produktif. Kapan itu? Dimulai dari dia balik sampai minimal 40 tahun. Karena nanti ada yang berpendapat sampai 50 tahun. 40 itu masa yang harusnya banyak ide, berani berbuat, berani melakukan dobraan-dobraan kebaikan, dan kemudian menjadi lokomotif perubahan. Nah, nanti puncaknya ketika 40 tahun, dia sudah jelas arah hidupnya, dia bisa memberikan sepenuh kekuatan dirinya untuk agama ini. Ya, kalau dia jadi akademisi, dia akademisi yang cemerlang. Kalau dia menjadi pengusaha, dia pengusaha yang jujur, berintegritas, dan jelas arah usahanya. Terus begitu di setiap bidang. Kalau dia ini beres di fase remaja yang diawali dari balik tadi itu, terus sampai usia 40 tahun, maka nanti banyak nabi itu diangkat jadi nabi di usia 40 tahun. Karena fasenya sudah matang, dia kemudian tinggal menghabiskan umurnya untuk ketaatan kepada Allah Ta'ala, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi kalau remaja kok nggak banyak idenya, nggak berani berbuat dalam urusan kebaikan ya ini ya, solusi tadi, dan tidak menjadi lokomotif perubahan ke arah kebaikan, wah ini berarti ada yang masalah ini dalam diri remaja kita ini. Maka ini namanya Mas Rofi dan teman-teman panitia Sakinah Academy, kemudian berani membuat dobrakan, bikin acara ini, acara itu, maka harus banyak idenya. Terus kemudian melakukan upaya yang serius untuk ide-ide itu bisa dieksekusi dengan sebaik-baiknya. Kemudian ini tambahan dari Al-Qahtani bahwa kalau diukur dari efek suatu masa, maka masa remaja adalah masa yang harusnya paling membawa pengaruh, karena ini adalah masa terpanjang dalam umur seseorang. Ini contohnya, ini masa tufulah itu rata-rata menurut Al-Qahtani kalau diambil secara umum taruhlah sampai 13 tahun, karena 14 rata-rata sudah pada balik. Bahkan tadi ada yang sebagiannya di sebelum usia 14. Sedangkan menurut berdasarkan ayat-ayat tentang asyuddu tadi, hatta balahu asyuddahu, yang itu merujuk para ulama tafsir merujuk sampai usia arba'una sanah, maka Al-Qahtani berpendapat masa remaja yang dimulai dari balik tadi itu ya kira-kira 14 sampai 40 tahun. Berarti kan ini 36 tahun ya. Sedangkan masa sebelum sebelum usia sepuh banget itu ya 40-50 itu
masa kibar, ya kira-kira cuma 10 tahun. Setelah itu 51 tahun ke atas sudah masa suyuh, masa tua. Sehingga ya tetap saja masih paling banyak itu ya masa anak muda, dimulai dari baligh yang kira-kira bisa 14 tahun sampai 40 tahun. Nah, lalu bagaimana agar kita bisa mengokohkan diri kita ini, agar program hidup kita menuju ke excellence di masa dimulai dari baligh ya. Ini sekali lagi kalau ini Anda yang belum menikah, menyiapkan diri menjadi great father, maupun kelak ketika Anda atau yang sekarang mungkin ada yang sudah menikah dan memiliki anak, maka Anda baik yang belum jadi bapak maupun yang sudah jadi bapak harus memiliki program hidup yang jelas on becoming great father. Yang pertama, Anda harus memiliki program rajin ngaji. Ini mohon maaf kalau saya pakai bahasa Jawa ini karena ini dapat petuah dari guru saya Bilughatil Injilisiyah in Javanese language. Makanya saya karena sangat terkesan, saya pertahankan bahasa aslinya. Rajin ngaji. Anda harus punya program rutin ngaji agama. Karena ini standar dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, tolong ingat baik-baik ayatnya. Nanti cari sendiri. Saya sebutkan Anda yang harus mencari. Allah Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Hafalkan. Cari ayatnya. Kalau perlu tempel di dinding kamar Anda. Apa kata Allah? Ini fi'il mudhari, ini senantiasa. Allah senantiasa akan angkat, akan muliakan derajat siapa? Orang-orang yang beriman wa utul ilma, dan yang diberi ilmu. Dan bukan hanya 1 derajat, bukan hanya 2 derajat, tapi minimal darajat, minimal 3 derajat. Bahkan bisa lebih, terserah Allah. Syaratnya apa? Anda beriman, ini alhamdulillah saya yakin sudah. Yang kedua adalah Anda harus mau punya program cari ilmu. Wah, ini sudah ada yang jawab. Sudah dimudahkan tuh. Silakan lihat di chat ya bagi yang nggak tahu surat dan ayatnya. Rajin ngaji. Jadi kalau Anda pengen senantiasa dinaikkan derajatnya oleh Allah, rajin ngaji. Karena kalimat ilm di situ itu khususnya adalah ilmu agama. Loh, apa ilmu yang lain nggak perlu? Perlu ilmu non agama yang mendukung tegaknya agama. Nah, itu juga penting. Saya orang psikologi, maka saya harus bertanggung jawab. Saya harus belajar ilmu psikologi secara serius, secara ilmiah, agar itu bisa mendukung agama saya. Karena kalau nggak ilmiah ya nggak sesuai lah. Kalau namanya ada teori psikologi tidak sesuai dengan Quran, ayat Quran. Pilih mana? Ya kalau orang beriman pilih ayat Quran. Karena ayat Quran nggak mungkin salah. Itu jaminan dari Allah. Allah yang menegaskan inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Artinya ini contohnya saya bawa buku psikologi ya, Science and Pseudoscience in Clinical Psychology in English. Ini kumpulan riset-riset tentang bahwa di dunia psikologi sendiri ada yang namanya pseudoscience alias pura-pura ilmiah alias palsu gitu ya. Bukan yang asli, tetapi seakan-akan ilmiah padahal enggak. Nah, kalau kita jelas sebagai orang beriman itu tolak ukurnya jelas. Kalau sesuai dengan Quran dan hadis Rasul, insya Allah benar. Kalau enggak pasti salah. Karena enggak mungkin Allah salah. Bahkan Allah tegaskan, sesungguhnya Quran ini membawa kepada aqwam. Aqwam itu apa? A'dal wa a'la, yang lebih adil, yang paling adil, dan a'la, yang lebih tinggi, lebih agung, lebih mulia. Itu jaminan dari Allah. Nggak mungkin Quran itu kalah sama produk manusia. Karena Quran itu kalamullah, sedangkan manusia itu ciptaan Allah. Kalamullah itu di atas ciptaan Allah. Nah, maka rajin-rajin ini penting. Sampai Rasul mengatakan, waman yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan dia menjadi khair, baik, lebih baik, bahkan terbaik,
yufaqihu fiddin. Allah jadikan orang ini senantiasa mau mendalami agama. Karena kalau nggak paham agama memang repot. Didik anak karena nggak paham agama pakai metode Montessori. Belajar Montessori boleh, tetapi akidahnya Montessori harus kita pahami, bukan akidah yang lurus. Pakai NLP ya lihat-lihat dulu, tapi NLP hipno itu bukan akidah Islam, pasti ada bengkok-bengkoknya. Dan ternyata betul, karena lahir dari Esalen Institute, satu institut Yahudi yang memang targetnya untuk menyebarkan New Age Movement, gerakan zaman baru, yang kadang disebut New Age Religion, agama zaman baru. Memang satu akidah yang memang memiliki keyakinannya tersendiri yang berbeda dan menyimpang jauh dari ajaran Islam. Kalau kita mau belajar sejarahnya, seringkali kita cuman, nggak apa-apa, kita bisa ambil manfaatnya. Sebentar, bro. What do you mean about manfaat? Emang manfaat itu artinya apa? Itu bahasa Arab. Jangan asal pakai bahasa Arab tapi nggak mau pakai definisinya. Karena harus ada definisi yang membatasi sesuatu. Tempe itu definisinya jelas. Maka kalau ada sesuatu yang mirip tempe tapi nggak terbuat dari terbuat gambar-gambar tempe, itu nggak bisa disebut tempe. Mirip tempe ya karena gambarnya. Tapi Anda makan gambar tempe itu ya beda dengan makan tempe. Jadi memang harus clear. Makanya rajin ngaji itu program seorang bapak atau calon bapak seumur hidup. Saya dengan teman-teman psikologi lulusan UGM, ya saat ini memang kebetulan karena lebih simpel ya, sama-sama di Jogja, itu bikin namanya komunitas psikologi mengaji. Ketemuan minimal sepekan sekali, ngaji kitab maupun ya kitabnya ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Arab. Kalau yang rutin didiskusikan online sekarang yang bahasa Arab. Setelah khatam kitab Al-Fitrah, Haqiqatuha wa madzhabun nasfiha, kami sekarang membahas a'malul qulub. Karena memang kalau bicara psikologi itu kata kuncinya pada qalbun. Nah, jadi kita harus memahami a'malul qulub, amalan-amalan qalbu, amalan-amalan hati yang itu menjadi rohnya psikologi. Nah, ini yang versi Islam. Jadi psikologi Islam itu harusnya rujukannya Quran dan hadis, dan sudah banyak ya alhamdulillah ulama-ulama sekarang yang mulai menggagas dan menggarap itu. Rajin ngaji. Yang kedua, ibadah dikencengi. Anda kalau mau jadi bapak yang baik, calon bapak yang baik, you have to apa ini bahasa Inggrisnya? Sustainable ibadah itu ya. Ibadahnya harus istiqomah, terus menerus, konsisten. Sampai Rasul mengatakan amalan yang kecil amalan yang istiqomah wa in qalla, walaupun hanya sedikit, itu lebih baik daripada semangat tiba-tiba cuma sepekan hilang. Tapi kencengi. Nah, ini untuk ingatkan ada seorang alim namanya Syekh Sa'id Ibnul Musayyib. Beliau fakihnya Madinah. Itu ketika ingat anaknya, beliau itu karena punya wudu kemudian sholat. Selesai sholat 2 rakaat, itu beliau mengatakan, aku ingat anakku. Maka kemudian aku sholat meminta perlindungan kepada Allah untuk anakku. Lalu beliau membaca ayat di dalam surat Al-Kahfi, petikan ayat di surat Al-Kahfi. Wa kana abuhuma sholiha. Karena bapak keduanya soleh, yaitu cerita tentang Khidir yang membangun atau menegakkan tembok rumah yang mau roboh. Kenapa kok Khidir capek-capek melakukannya? Ya, karena perintah Allah. Kenapa Allah kok memerintahkan Khidir begitu? Karena bapak dari kedua anak yatim itu sudah meninggal dunia. Dulunya dia soleh. Maka karena kesolehan bapaknya, meskipun bapaknya sudah meninggal dunia, anak-anaknya tetap dijaga oleh Allah. Nah, jadi ibadah dikencengi not only for you, bukan hanya untuk Anda, tapi bahkan untuk anak turun Anda. Ketika seorang bapak itu soleh dan berusaha soleh, berusaha menjaga ketaatan kepada Allah, maka anak turunnya juga dijaga oleh Allah. Kemudian yang ketiga, karo wong tua ngabekti. Anda kalau pengen anak Anda berbakti, Anda harus mulai dari diri sendiri. Berbaktilah. Wah, waktu saya sudah habis ya. Siap. Ini saya selesaikan sedikit lagi, nggih.
Yang keempat, karo guru ngajeni. Datangi guru-guru Anda. Yang belum menikah, datangi guru TK. Kalau punya guru TK ya. Guru SD atau MI, guru SMP, guru SMA atau SMK. Dosen-dosen Anda yang Anda banyak berhutang ilmu, berhutang nasihat kepada beliau. Minta maaf kalau salah, ucapkan terima kasih, dan mohon doa restu. Pengalaman saya itu Masya Allah itu pengalaman yang sangat berharga. Kalau mampu ya sekuat mungkin. Saya setelah punya anak berusaha mencari guru-guru saya lagi. Guru TK saya masih ketemu. Alhamdulillah saya ngisi pengajian ibu-ibu yang guru TK saya ikut di situ. Guru MI Alhamdulillah kemarin saya temui beserta keluarga kami. SMP saya karena di pondok saya kemarin datangi. Saya sampaikan kabar saya. Malah saya dapat hadiah buku Alhamdulillah. SMA saya cuma di Jogja. Saya juga beberapa kali datang ke sana, tapi ini belum lagi datang. Kalau kuliah ya Alhamdulillah saya kuliah dulu di psikologi UGM. Ya masih berhubungan dengan beberapa dosen di antaranya. Dan saya juga ada kuliah di tempat lain. Dan Alhamdulillah saya masih kontak-kontakan juga. Gitu. Kemudian yang terakhir juara siji. Maksudnya apa? Punya mentalitas untuk senantiasa berprestasi yang terbaik. Jadilah bapak terbaik untuk anak-anakmu kelak. Jadilah suami terbaik untuk istri. Pakai istrimu enggak ya? Istri atau kalau mau lebih dari satu ya Allah Ta'ala takdirkan lebih saja istri-istrimu. Tapi minimal jadilah suami terbaik untuk istrimu kelak. Dengan cara berbekal yang terbaik dari sekarang. Baik persiapan mental, persiapan ilmu, maupun nanti punya orientasi jangka panjang. Sehingga kita bersiap dari sekarang. Demikian, ini masih ada beberapa, tapi kayaknya sudah nggak perlulah kita bahas ya. Nanti kalau memungkinkan ya bisa aja kita bahas pasca asar ya. Tapi ini terakhir ini. Berarti ini contoh dari riset yang tadi saya sampaikan dari Advice. Jadi ternyata kalau pemuda mau utama itu kata Advice memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 10 kalau nggak salah. Ini adalah hasil kesimpulan Advice. Mengapa kok para pemuda di zaman Rasulullah itu menjadi pemuda-pemuda utama? Bahkan sampai ada yang mengatakan ketika Rasulullah wafat, Rasulullah tinggalkan sekira 2000 pemimpin. Artinya mereka itu siap jadi pemimpin di berbagai bidang. 2000 leaders. Itu luar biasa. Kenapa? Karena mereka menjadikan Al-Quran sebagai sumber kekuatan. Mereka riset, bukan hanya dihafalkan, tapi di riset, digali betul apa kandungannya dan dijadikan praktek sehari-hari. Mereka haus terhadap ilmu. Mereka senantiasa taubatan nasuha. Setiap saat, setiap hari mereka bersungguh-sungguh untuk bertaubat, meninggalkan segala dosa. Kemudian beribadah dengan sungguh-sungguh. Kemudian mereka menjadikan setiap aspek hidupnya itu sebagai dakwah. Ngajak kepada Allah, ngajak kepada kebaikan. Jihad dalam makna luas ya, mereka berjuang di segala bidang dan juga memiliki jiwa kepahlawanan. Kemudian olahraga rutin, memanah, berkuda, dan beberapa yang lain mereka senantiasa jaga. Lalu infak di jalan Allah, baik kecil maupun besar. Kemudian mereka berakhlak mulia. Nah ini yang terakhir yang menarik ini, rekomendasi dari riset itu. Anak-anak muda itu tidak sungkan untuk bersegera menikah. Ada yang 16 tahun, ada yang 18 tahun, ada yang 20 tahun. Rata-rata para pemuda dari golongan sahabat itu menikah muda. Bukan karena tergesa-gesa, tapi karena sudah siap mengikuti perintah Rasul. Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah fal yatazawwaj. Demikian saya kembalikan kepada pembawa acara. Tafadhol Mas Rofi. Baik, terima kasih kepada Ustadz Fatan atas materi yang telah disampaikan. Semoga ilmu yang kita peroleh pada siang hari ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita ke depannya. Amin. Sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silahkan bagi para peserta yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand dan bisa on mic setelah saya persilakan, atau dapat bertanya melalui kolom chat. Sepertinya sudah ada yang bertanya, namun kepada Mas Sandi dan Torik boleh on mic. Ya, apakah sudah terdengar? Iya, jelas. Sudah, Mas. Ya, terima kasih Ustadz Fatan. Jazakumullah khairan katsiran atas ilmunya.
Ustaz, mungkin ini yang mau saya tanyakan lebih ke langkah metodisnya ketika mendidik anak tuh. Misalnya saya temukan kontradiksi dalam metode beberapa ulama Islam gitu. Saya temui gitu kan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu kalau nggak salah pernah kan kalau sama Ustaz Aris kalau nggak salah pernah dikajian kan tentang tentang ta'limus sibyan gitu, pendidikan terhadap anak kecil gitu kan, yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengutamakan pertama kalinya tauhid. Tapi yang saya baca juga gitu dari Profesor Syekh Muhammad Naqib Al-Atas mengutip dari Imam Al-Ghazali, katanya yang lebih utama sebelum tauhid itu hierarkinya malah adab dulu nih. Tapi untuk kita nih yang awam nih ngikuti para ulama buat praktek secara realnya gimana Ustaz? Barangkali antum ada nasihat. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran. Ya. Jadi memang sebelum kita memilih mana yang rojih, mana yang paling kuat, itu kita dianjurkan untuk melakukan al-jama'u, penyatuan pendapat ini tentang akidah dulu dengan pendapat ini tentang adab itu sebenarnya bertentangan atau saling menguatkan. Ternyata itu sebenarnya saling menguatkan. Karena tidak mungkin ada pengokohan adab dan akhlak kecuali fondasinya itu akidah. Jadi akhlak, adab itu tidak mungkin kokoh kecuali akidahnya benar. Ulama menyebutnya sebagai ghursul akidah as-sahihah wa taqwiyatil iman. Ini ada dalam kitabnya Syekh Fuad Syalhub ya. Jadi tugas pendidik yang pertama dan utama adalah menanamkan akidah yang benar dan kekuatan iman pada diri anak. Dan ini memang dalilnya banyak sekali. Contohnya di dalam ayat Al-Quran banyak sekali ayat-ayat bunyinya begini. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Akidah dulu. Dan akidah ini nanti, akidah yang benar itu gimana ngelihatnya. Nah, akidah yang benar itu kelihatan dari adabnya yang benar. Jadi adab seseorang yang benar. Maka Prof. Yunar Ilyas di dalam kitabnya, di dalam bukunya Kuliah Akhlak, itu beliau mengatakan akhlak pertama adalah akhlak kepada Allah. Nah, Anda boleh cek di bukunya itu ya, Kuliah Akhlak. Itu akhlak pertama itu akhlak kepada Allah. Akhlak kepada Allah itu kan sebenarnya akidah. Kemudian akhlak kepada Rasulullah. Itu juga akidah sebenarnya. Kemudian baru nanti akhlak pribadi, akhlak dalam keluarga, akhlak di tengah masyarakat, sampai akhlak dalam urusan negara. Jadi artinya itu dua-dua yang sebenarnya tidak bertentangan, tetapi sebenarnya saling mendukung. Karena tidak mungkin ada akhlak dan adab yang baik pada diri seorang muslim kecuali akidahnya benar. Dia yakin Allah ada, dia yakin Allah Maha melihat, dia yakin Allah Maha mengetahui, sehingga kemudian dari itu dia muncul namanya nanti ihsan. Kita beramal karena yakin kita bisa melihat Allah, atau kalau tidak bisa kita yakin Allah melihat kita, maka muncullah namanya ihsan. Nah, ihsan ini adalah hasil dari akidah. Nah, ihsan ini kan adab dan akhlak. Orang kemudian meskipun nggak ada Allah, dia di kamar mandi, mamanya tetap tidak buang hajat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat karena dia yakin itu perbuatan yang buruk. Meskipun nggak ada yang lihat atau nggak ada yang lihat, dia di kamar, dia tetap tidak mau membuka gambar porno, video porno, dia bukanya film-film atau berita-berita atau membaca informasi yang baik, yang bermanfaat karena dia yakin Allah ada, Allah mengetahui, malaikat ada, malaikat mencatat dan mengawasi. Nah, ini kan akhlak lahir dari akidah. Nah, maka orang itu beradab, berakhlak yang baik itu hasil dari akidahnya yang baik. Jadi ini memang satu paket. Makanya dulu kalau di pondok saya itu namanya pelajarannya akidah akhlak. Karena itu satu paket. Akidahnya itu, bukti akidahnya benar itu adalah munculnya akhlak yang baik, munculnya adab-adab Islami pada diri seseorang. Nah, kemudian bagaimana kalau penanamannya pada anak? Saya sangat menyarankan buku ini, Prophetic Parenting, karena buku ini hasil penelusuran Dr. Nur Abdul Hafiz Suhaid, penulisnya, terhadap berbagai kitab dan berbagai referensi. Nah, kemudian beliau mengusulkan memang kalau tata urutan penanamannya pada anak itu menurut beliau lebih mudah dan lebih kokoh kalau dimulai dari akidah dulu. Akidah, setelah itu
kemudian karena dalilnya kan lakinu auladakum bila ilaha illallah. Jadi yang pertama kali harusnya kita lakukan pada anak ketika lahir itu adalah kita talkinkan kalimat la ilaha illallah. Dalam kitabnya Ibnu Qayyim itu satu di antara bentuknya adalah dengan adzan di telinga kanan dan iqamah di telinga kiri. Nah, itu nanti bisa dicek, itu hari pertama lahir langsung begitu. Maka kemudian nanti setelah akidah nanti ada ibadah. Ibadah pun maknanya dalam mengokohkan akidah, karena kita kan menyampaikan kepada anak tentang adanya Allah. Nah, gimana biar merasakan adanya Allah? Sholat dengan ibadah-ibadah tersebut. Kemudian setelah itu nanti jiwa sosial kemasyarakatan anak, kemudian akhlak islami dan seterusnya. Saya sangat menyarankan buku ini karena buku ini mengatur tata urutannya. Sebenarnya ini walaupun disebut tata urutan, berarti menurut Aswad yang lebih penting adalah akidah, setelah itu ibadah, setelah itu sosial kemasyarakatan, yaitu anak dikenalkan dengan tokoh-tokoh soleh agar anak lebih mudah untuk meniru, baru kemudian teori atau konsep tentang akhlak itu sendiri. Tapi sebenarnya itu satu paket, karena bukan kemudian ketika mengajarkan ini yang lain nggak diajarkan, enggak, itu satu paket. Jadi ketika momennya begini, anak itu kan kadang karena ya memang nggak berdosa, anak makan pakai tangan kiri. Nah saat itu kita nggak boleh karena mentang-mentang anak ini masih kecil, nggak mengenal dosa, kemudian kita biarkan saja. Nggak, tetap kita luruskan. Kan ini bagian dari akhlak. Demikian ya. Jadi kalau menurut saya itu bukan dua hal yang bertentangan, tetapi memang mana yang lebih dipentingkan, maka sebagian mu'alif, sebagian penulis kitab memang mengokohkan adanya akidah. Bahkan kata Prof. Yun, akhlak itu pun akhlak utama itu bukan kepada orang lain. Akhlak pertama dan utama yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, murid-murid kita, kalau Anda punya murid, itu adalah akhlak kepada Allah. Lalu akhlak kepada Rasulullah, baru akhlak pribadi. Karena kita itu lebih mudah untuk berakhlak yang baik kalau kita sadar bahwa Allah itu melihat. Nah, maka di situ sebenarnya itu satu paket. Ya, akidah yang benar akan memunculkan adab dan akhlak yang mulia. Begitu pula akhlak dan adab yang mulia itu adalah juru bicara dari adanya akidah yang benar. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak Ustaz. Iya, sami-sami. Selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan yang muncul di kolom chat Zoom. Ini, untuk pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustadz, saya pemuda, namun kadang suka ngobrol sama orang yang lebih tua, dan hal itu sedikit banyak mempengaruhi psikologis mirip dengan teman ngobrol. Tetapi imbasnya saya jadi kurang gairah mudanya dan jadi lebih santai. Bagaimana tanggapannya Ustadz? Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diangkat jadi nabi usia 40 tahun. Kemudian hijrah usia kira-kira 52 menuju 53 tahun. 3 tahun setelah Rasulullah hijrah, atau bahkan di awal Rasulullah hijrah, itu Rasulullah menikah dengan gadis namanya Aisyah. Ya, ada yang tahun kedua atau tahun ketiga. Jadi usia beliau sudah 53-an ya, itu menikah dengan seorang gadis kecil. Ada yang mengatakan waktu itu usia Aisyah itu sekitar 9 tahunan. Bayangkan usianya. Pertanyaannya, apakah Aisyah menjadi kehilangan gairah mudanya? Enggak. Malah Aisyah itu tumbuh menjadi pribadi yang sangat cerdas. Bahkan dikatakan dialah wanita paling cerdas di zamannya. Maka kalau kita umumnya mempelajari hadis saja, itu riwayat hadis sahih terbanyak, periwayat hadis sahih terbanyak dari golongan wanita adalah Aisyah. Saking cerdasnya Aisyah. Gaulnya sama siapa? Seorang tua, ya memang usianya sepuh ya, berusia 50-an tahun. Contoh lainnya, setelah Rasulullah pindah ke Madinah beberapa tahun kemudian, berarti usianya beliau juga 50-an, 53 lebih, itu seorang ibu datang membawa anaknya, namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik itu usianya ya baru 9 atau bahkan 10 tahun atau bahkan di bawahnya, masih kecil.
Lalu Ummu Sulaim, ibunya mengatakan, saya minta anak ini titip ke jenengan, biar dia bisa melihat dan bergaul dengan jenengan. Anas bin Malik cerita, Anas ini bersama Rasulullah 9 atau 10 tahun. Ini gaulnya sama Rasul. Ya, apa-apa yang Rasul lakukan, Anas ikut melakukannya. Jadi gaulnya sama siapa? Ini kalau tadi wanita muda atau wanita kecil, sekarang Anas kecil juga. Nanti ada lagi setelah 7 tahun. Nah, 7 tahun Rasulullah hijrah, itu nanti datanglah keluarga Abbas. Datang keluarga Abbas. Abbas ini punya sekian anak. Yang paling menonjol adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu sering menginap di bibinya Juwairiyah yang merupakan istrinya Rasul untuk bergaul sama Rasul. Kadang Rasul itu ya ngajak Abbas sholat, kadang memboncengkan Abbas. Jadi Abbas itu gaulnya sama orang-orang tua. Sampai nanti ketika Rasulullah sudah wafat, itu masih muda sekali, itu sering diajak rapat sama para sesepuh. Bahkan sampai diprotes oleh para veteran Badar. Ini ngapain anak ingusan ini diajak? Kalau yang kecil kayak gini kami di rumah juga ada. Sampai diprotes. Karena masih sangat muda, sudah senengnya nongkrong bersama yang tua-tua. Dan Masya Allah, Ibnu Abbas menjadi pribadi yang sangat terkenal, bahkan disebut sebagai fakihnya para sahabat, tintanya para sahabat, karena saking pinternya. Artinya, bergaul dengan yang lebih tua, bahkan sangat tua, itu nggak apa-apa. Syaratnya ini orang tua yang produktif, orang tua yang soleh, soleha, orang tua yang berpikiran jangka panjang, memiliki teleologis. Saya sendiri juga senang dari dulu kayak gitu. Saya itu selalu punya teman diskusi yang tua-tua. Termasuk saya ini sekarang misalnya ya saya itu punya teman diskusi yang usianya di atas saya 10 tahun lebih. Dan itu biasa. Saya membuat rumah sajadah itu yayasan, itu ada 7 orang. Satu-satunya yang belum menikah saat itu hanya saya. 6 semuanya sudah menikah. Usianya yang sudah di atas saya. Bahkan sebagian anak mereka itu seusia saya. Tapi saya itu gaul sama mereka. Masya Allah, saya mendapatkan banyak manfaat. Nah, artinya tidak salah dengan yang tua tadi. Bahkan saya mendapatkan gairah muda dari beliau-beliau yang sepuh-sepuh. Kenapa? Karena gairah amal solehnya memang kadang itu sering lebih matang daripada yang muda-muda. Kan kalau muda itu kadang gerusa-gerusu. Kalau mereka itu ditoto sing apik, ayo kita bikin rencana yang tanggung jawab dan sebagainya. Jadi sekali lagi bukan salah usia tuanya, bukan, tetapi standarnya. Jadi kalau memang mau memilih diskusi dengan yang sepuh-sepuh, namanya Anda bisa diskusi dengan dosen, ya, peneliti atau senior. Kalau saya dulu itu ngaji bareng dengan para pengusaha muslim yang mereka barusan pada hijrah, itu kami diskusi tentang apa bisnis yang bisa kita bawa sampai akhirat. Keren kan? Sekarang pengusaha, kami bicaranya bagaimana punya bisnis yang dibawa sampai akhirat. Itu dengan orang-orang yang di atas saya 10 tahun, 15 tahun, bahkan 20 tahun. Dan alhamdulillah baik-baik saja. Nah, sekali lagi bukan usia tuanya, tetapi carilah mereka yang memang bersungguh-sungguh memikirkan diskusi ngobrol kebaikan. Mau lebih tua, mau sebaya, lebih muda, enggak masalah. Yang penting kita membicarakan hal-hal yang produktif, hal-hal yang bersifat teleologis, hal-hal yang membawa manfaat dunia dan akhirat. Sehingga kita memang menjadi terbawa kematangannya, terbawa kesungguhannya, terbawa teleologisnya, berpikir jangka panjangnya. Demikian. Allah a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Kemudian ini ada pertanyaan terakhir untuk sesi siang hari ini. Untuk pertanyaannya, selamat siang Ustadz. Kebetulan beberapa hari terakhir saya mengikuti perkembangan berita berkaitan dengan ratusan pelajar di daerah Jawa menikah dini karena hamil di luar nikah. Bagaimana pandangan Ustadz mengenai fenomena tersebut dan bagaimana orang tua anak tersebut harus bersikap? Apakah baiknya masih menafkahi dan mendampingi atau karena sudah menikah mau tidak mau para pelajar tersebut perlu untuk mandiri? Syukron. Iya. Bisa dijawab Ustadz. Dari sudut pandang pribadi, seorang lelaki, ini lelaki ya, begitu sudah balik maka dia bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Seorang perempuan itu di dalam tanggungan bapaknya
atau saudara-saudara lelakinya sampai dia menikah. Sampai dia menikah. Ini yang hamil ini kan tanggung jawab siapa? Kok bisa hamil di luar nikah? Tanggung jawab bapaknya. Kok bapaknya membiarkannya? Itu maksud saya, ini bagian dari fikih ya, untuk memahami problema. Berarti bapaknya juga perlu dididik secara serius, dan ini jadi catatan bagi kita bahwa Great Father Academy itu memang harus memikirkan upaya-upaya dari berbagai sisi. Kenapa? Karena kalau ada anak gadis hamil padahal dia di dalam tanggungan bapaknya, itu peran ayahnya di mana? Peran saudara-saudara lelakinya di mana kalau dia punya saudara-saudara lelaki? Kok nggak jaga, kok nggak nasihati, kok nggak menemani, mendampingi sehingga sampai tidak terjadi hal tersebut. Kemudian kalau sudah menikah memang perempuan itu ada dalam tanggungan suaminya. Maka seorang bapak bertanggung jawab untuk mencarikan atau minimal kalau menerima pinangan adalah pinangan dari lelaki yang soleh dan bertanggung jawab. Nah, ini dari aspek pribadinya. Kemudian dari aspek bapaknya atau orang tua. Seorang bapak itu bertanggung jawab mendidik anaknya untuk anak laki-laki sampai anak ini sudah bisa melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Maka ketika anak ini sudah balik, kok anak ini belum bisa bertanggung jawab, itu tanggung jawab bapaknya untuk didik. Maka nanti seorang bapak itu ditanya oleh Allah Ta'ala, apa yang kamu lakukan kepada anak-anakmu? Kok anak-anakmu kayak gitu? Kalau seorang bapak sudah melakukan yang terbaik, maka dia bebas dari tanggung jawab kalau ada kerusakan dari pihak anak. Asalkan dia sudah melakukan yang terbaik yang bisa dia lakukan sebagai seorang bapak. Nah, maka ketika anak ini sudah menikah sekalipun, seorang bapak tetap memiliki tanggung jawab untuk mengingatkan anak-anaknya. Rasulullah itu punya mantu namanya Ali bin Abi Thalib. Berarti yang dinikahkan kepada Ali kan putri terbaiknya, yaitu Fatimah Az-Zahra, satu di antara wanita penghulu para wanita surga. Itu saja Rasul tetap mendidiknya. Pernah Rasulullah itu ngetuk pintu Ali dan Fatimah, udah nikah itu, udah punya anak bahkan, diketuk untuk diingatkan, ini jadwalnya sholat malam, ayo bangun-bangun. Padahal untuk sesuatu yang sunnah, tetapi Rasul tetap mendidik mereka. Artinya tugas orang tua sampai dia meninggal dunia tetap mengingatkan anak-anaknya, bahkan juga mantunya, agar senantiasa menaati Allah Ta'ala. Meskipun sekali lagi, kalau anaknya itu lelaki, sebenarnya tanggung jawabnya begitu balik sudah pada dirinya sendiri. Kalau anak itu sudah perempuan, sudah menikah, itu pada suaminya. Tetapi orang tua tetap punya tanggung jawab untuk membantu, mendidik, mengingatkan, menasehati. Nah, gitu nggih. Jadi memang ini harus dilihat dari beberapa aspek, termasuk kalau dari sisi kedaerahan, ya memang ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk menyediakan upaya-upaya promotif, upaya-upaya proaktif dulu, proaktif, kemudian promotif, preventif, kuratif. Jadi memang ada upaya-upaya, nggak ada masalah, harus mempromosikan, harus proaktif bagaimana mendidik anak-anak ini agar kelak menjadi remaja-remaja yang bertanggung jawab. Contohnya kelas 5, 6 SD sudah kita beri pelatihan bagaimana menjadi orang tua yang benar, bagaimana menikah sepenuh kesiapan. Kelas 5, 6 SD. Itu nanti dilanjutkan di usia SMP. Bagaimana mereka bersiap menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Karena anak itu kalau diajari punya sudut pandang jangka panjang, berpikir jangka panjang, itu insya Allah nggak akan mau hamil di luar nikah. Nggak akan. Teen parents atau fenomena orang tua muda, bapak muda, ibu muda yang menikahnya karena kepepet, itu karena nggak ada persiapan. Tapi kalau pakai persiapan itu beda. Mamanya ya, ada usia 17-18 dia sudah siap. Terus kemudian dia nikah. Sama-sama 17 atau 18 tahun, yang satunya karena hamil duluan, yang satunya karena memang betul-betul menyiapkan diri, itu hasilnya beda walaupun usianya sama-sama 17 tahun. Begitu pula apakah anak itu kalau tambah umurnya otomatis tambah dewasa? Enggak juga. Ada umur 25 tambah menjadi 30, 35, itu enggak siap nikah juga karena urusannya bukan masalah usia,
tetapi urusannya adalah masalah penyiapan, sehingga memiliki kesiapan. Nah, penyiapan yang benar melahirkan kesiapan. Nah, jadi ini menjadi masalah dari aspek personal, dari aspek keluarga, pendidikan keluarga khususnya bapak, karena ini peran bapak menjadi sangat minimal, karena berarti bapak-bapaknya mungkin kurang peduli atau malah serapopo, nggak apa-apa. Karena saya pernah juga ke daerah Jawa Barat yang sebagian warganya itu nggak apa-apa, yang penting itu jodoh, jadi nggak ada urusan caranya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ada juga yang berkaitan dengan lingkungan, bagaimana sekolah, lembaga pendidikan itu memang serius mendidik anak-anak, malah anak-anak sebelum masa remaja atau di awal masa remaja atau di akhir masa anak-anak, agar mereka memiliki kesiapan menjalani masa remaja tadi secara bertanggung jawab, memiliki kekuatan dalam segala aspeknya, menjadi masa utama atau paling utama mereka, karena mereka sudah disiapkan. Nah, ini PR. Jadi bisa juga nanti Sakinah Academy membuat program-program bukan hanya untuk sudah mahasiswa ke atas, tapi malah menyasar, umpamanya gini ya tadi, menikah sepenuh kesiapan untuk murid SD kelas 5 dan 6, atau murid SMP. Kebetulan bukunya sudah ada, yang menerbitkan kementerian. Judulnya nanti bisa dicari, Menikah Sepenuh Kesiapan PDF, yang nulis Pak Muhammad Fauzil Azim. Saya satu di antara penelahnya, itu diterbitkan resmi oleh Kementerian Pendidikan. Jadi memang itu adalah upaya. Waktu itu sudah sempat diserahkan juga ke beberapa sekolah, dan memang tanggapannya sangat menarik. Karena mereka setelah membaca itu jadi nggak mau pacaran. Mereka jadi berpikir, iya ya, rugi dong kalau aku hanya pacaran. Aku harus punya pikiran jangka panjang. Nah, ini satu di antara bentuk solusi, karena anak-anak menjelang usia remaja diberi cara berpikir, membangun orientasi pernikahannya yang benar, maka mereka bahkan bukan hanya dia, mereka ini akan cenderung berpikir jangka panjang. Sehingga karena mereka berpikir jangka panjang, mereka nggak akan mau hamil duluan atau menghamili duluan atau nikah di usia yang mereka belum siap, apalagi baru usia SMP. Karena menurut data itu bukan hanya di Jawa Barat ya, di Jawa Tengah itu konon katanya bisa lebih parah dari Jawa Barat, tapi nggak diekspos saja. Kalau di Jawa Barat kan diekspos, karena di tempat yang lain ada yang saya mengatakan bahwa di tempat saya lebih parah, itu nyebut satu kota di Jawa Tengah. Nah, demikian, Allah a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Demikian untuk sesi tanya jawab pada sesi siang hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjawab pertanyaan, permasalahan, dan peserta sekalian. Sudah mendekati sesi akhir, kami mempersilahkan Ustadz Fatan apabila terdapat closing statement untuk menutup sesi siang hari ini. Ya, jadi sekali lagi yang namanya fase balik itu fase yang mesti terjadi ya secara normal. Kalau orang itu hidupnya panjang, maka seorang lelaki, seorang wanita akan menghadapi namanya fase balik, yaitu sampainya pada usia tanggung jawab. Maka disebut juga mukallaf, karena orang yang balik ini orang yang terkena taklif syar'i, tanggung jawab syariat. Maka ketika orang itu mimpi basah atau dia keluar darah haid bagi wanita atau sampai usia 15 tahun, maka otomatis dia sudah masuk ke usia balik, yaitu dia sudah terkena tanggung jawab personal kepada Allah Ta'ala langsung. Maka dia harus sholat, wajib 5 waktu, puasa Ramadan, dia mengalami yang namanya pahala dan dosa yang pertanggungjawabannya itu untuk dia sendiri di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, maka ada beberapa hal yang harusnya memang kita pertimbangkan, kita perhatikan, baik sebagai pribadi sekarang maupun sebagai calon bapak bagi anak-anak kita kelak. Kalau untuk pribadi kita, maka beberapa orang mengatakan selain tanggung jawab syar'i tadi, yang kedua, maka pada usia balik harusnya anak sudah memiliki atau dilatih memiliki, laki-laki terutama, kemampuan untuk menghidupi dirinya sendiri.
Jadi seorang lelaki baligh, ini termasuk Mas Rofi ini udah baligh ini ya, harus memiliki kemampuan untuk menghidupi dirinya sendiri, bekerja dengan cara yang halal, thayyib untuk menghidupi dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, kata ulama yang tadi belum saya sebut ya, itu adalah memiliki kemampuan juga, kemauan dan kemampuan untuk berjuang, mempertahankan diri maupun negaranya atau wilayahnya kalau diserang musuh. Makanya kalau kita lihat sejarah Indonesia juga menarik bahwa anak-anak muda usia 15 tahun terutama kebanyakan dari Laskar Santri. Kenapa kok Laskar Santri? Karena mereka sudah biasa dilatih 7 tahun belajar fikih toharoh, kemudian diajari sholat yang benar macam-macam. Sampai 10 tahun mereka sudah bisa sholat yang benar. Ketika mereka datang mimpi basah, yang laki-laki sudah paham apa yang harus dilakukan. Sehingga pada usia 15 tahun, rata-rata anak-anak yang ngaji ini sudah paham apa yang harus dilakukannya. Termasuk dalam membela Indonesia waktu itu ya, dalam melawan penjajah yang datang, termasuk penjajah Belanda. Dari sini kita mengetahui bahwa memang masa baligh ini kalau kita mau seriusi akan menjadi awal tanggung jawab dan lahirnya kekuatan di berbagai sisinya, dan akan menjadi fase usia paling utama, paling istimewa, karena lahir banyak sekali ide-ide yang produktif, ide-ide perbaikan, dan menjadi lokomotif perubahan di berbagai aspek kehidupan. Demikian, Allah a'lam bishawab. Semoga teman-teman semua yang hadir ini yang belum menikah, insya Allah segera dikuatkan, dimampukan oleh Allah Ta'ala untuk menyiapkan diri. Bagi yang sudah menikah, apalagi sudah jadi bapak, maka semoga ini bisa menjadi bekal untuk mendidik anak-anaknya yang sudah ada atau yang akan ada, insya Allah menjadi. Dan itu ingat, itu dimulai dari kalau bagi yang belum menikah, memilih pasangan. Bagi yang sudah menikah, didik istri-istrinya dengan sebaik-baiknya. Ajak untuk memahami, mendalami agama dari sudut pandang yang benar. Karena tidak mungkin agama ini tegak kecuali dengan ilmu. Maka Allah mengatakan fa'aqim wajhaka lidini hanifa. Hadapkan wajahmu kepada agama ini secara hanif, yaitu jangan tengok-tengok ke ajaran yang error, ke ajaran Yahudi, Nasrani atau yang lainnya. Serius kalau mukmin, pelajari ilmu ini dengan baik, karena kalau kita bisa mempraktikkan ini dengan baik, janji Allah ini juga akan menjadi rahmat bagi alam semesta. Jadi kalau kita melakukan dengan baik, kata Syekh Abu Hasan Ali An-Nadwi, keunggulan Islam itu akan menjadi keuntungan bagi seluruh manusia ini. Karena syariat Islam itu syariat yang pasti cocok diterapkan bahkan kepada non-Islam. Karena keunggulan dan keistimewaannya. Demikian, Allah a'lam bishawab. Alhamdulillah, dengan ditandai pernyataan Ustadz Fatan, semoga apa yang kita pelajari 2 jam ke belakang dapat bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca lafal hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan disempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian mengingatkan kembali kepada peserta bahwasanya Great Father Academy akan dilanjutkan sesi 2 yang berlangsung pada pukul 15.30 sampai dengan 17.30 WIB. Bagi peserta yang ingin tetap di dalam Zoom meeting dipersilahkan, dan bagi yang ingin keluar Zoom meeting diharapkan dapat kembali memasuki Zoom meeting pada pukul 15.30. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekhilafan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.